rekan-rekan semuanya. Uh, apa di hari ini ya, di hari yang cerah ini, di hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023 ya, 23. Nah, hari ini yang akan saya sampaikan di konsultasi elemen K3 atau kolega media tama ya, yaitu materi terkait implementasi kontraktor safety management system. Sebelum kita melangkah lebih jauh ya rekan-rekan, mungkin izin perkenalkan diri ya, terkait biodata diri saya rekan-rekan, biar siapa tahu mungkin setelah hari ini takutnya materi saya kurang dapat, atau mungkin ada yang ingin lebih di dalam makan lagi, silakan nanti mungkin bisa kontak saya ya. Kemudian perkenalkan, seperti yang tadi disampaikan Pak Arif, nama saya Muhammad Alvin Rizky. Secara KTP saya Bekasi rekan-rekan, tetapi secara domisili karena tempat kerja saya di Purwakarta, saya pindah ke Purwakarta. Nah, adapun nomor HP saya yang tertera di layar ya rekan-rekan, yaitu di 0812-8907-8558, dan LinkedIn saya yaitu di m.alfiantito r. Nah, itu media sosial saya profesional. Berikutnya akademi saya rekan-rekan, saya sekolah dulu di Diploma 3 Fire and Safety Akademi Bangun Indramayu, dan berikutnya saya melanjutkan studi S1 Teknik Kimia Universitas Jayabaya Jakarta. Nah, adapun berikut adalah lisensi yang saya miliki ya. Ada ahli K3 umum, ada auditor K3, ada supervisi perancah, K3 tenaga kerja bangunan tinggi, ahli K3 migas level pengawas, ahli muda BNSP, train of train level 3, dan tentunya sertifikasi lainnya ya, in-house training. Karena saya pernah bekerja di area pertambangan, saya mendapatkan lisensi defensive driver training, itu salah satu syarat untuk mengemudi roda 4 ya, atau light vehicle kita sebutnya kalau di tambang. Adapun lisensi lainnya ada First Aider, Hasib Trainee ketika saya bekerja di PT Chandra Petrochemical, Chemical Handling, dan awareness terkait ISO ya. Berikutnya CSS Social Editor yang sudah saya miliki juga. Nah, berikutnya untuk pengalaman kerja saya ya rekan-rekan, dimulai dari pertama saya bekerja di di konstruksi, yaitu di PT Wijaya Kusuma Kontraktor, yaitu bergerak di bidang untuk konstruksi. Berikutnya saya bekerja pindah lagi ke PT Hidroya Perkasa, ada berikutnya saya pindah lagi ke Catrasi, berikutnya saya pindah di mining industri, dan PT Intikari Persada Teknik, sampai saat ini saya bekerja di PT South Pacific Ventures, yaitu Lansing Group. Nah, ini memang ya banyak hal ya yang kenapa menyebabkan saya akhirnya banyak orang mengatakan saya kutu loncat lah. Ini adalah salah satu ya memang dilema terkadang, apalagi kalau kita bekerja kontrak ya, memang tidak ada pilihan ketika kita pindah dari satu perusahaan dari perusahaan lain. Tetapi di sini mungkin yang bisa saya sharing, akhirnya saya mendapatkan ilmu di mana masing-masing industri itu berbeda-beda. Berikutnya selain aktivitas pekerja yang saat ini saya lakukan, saya juga freelance activity ya rekan-rekan. Saya juga sebagai konsultan SMK 3, dan tentunya saya juga sebagai sea trainer ya, baik untuk lisensi BNSP, Kemenaker, ataupun in-house training. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya rekan-rekan mengenai CSMS ada 3 ya utamanya. Yaitu pertama, rekan-rekan dapat memahami definisi CSMS itu sendiri. Berikutnya rekan-rekan nantinya harapnya bisa apa sih penerapan CSMS itu di lokasi kerja ya, di lapangan itu seperti apa. Terus berikutnya harapannya juga rekan-rekan mampu melakukan penyusunan CSMS, karena memang CSMS adalah suatu hal yang sudah banyak hal yang harus dilakukan oleh rekan-rekan, terutama ketika rekan-rekan adalah sebagai kontraktor untuk bekerja di satu klien nantinya, seperti itu. Nah, latar belakang untuk penerapan CSMS sendiri ya, yaitu pertama adalah meningkatnya angka kecelakaan kerja, khususnya keterlibatan kontraktor di suatu area kerja. Yang berikutnya adalah tingginya ya biaya akibat kecelakaan. Jadi memang terimanya ada lost time injury ketika ada kecelakaan kerja yang mungkin sampai adanya perawatan di rumah sakit, bahkan bisa jadi adanya kematian kan, seperti itu. Dan itu tentunya ketika ada kematian ya artinya tidak cuma hilang hari kerja, hilangnya orang, dan berikutnya ya banyak efek yang akan diterima oleh satu perusahaan itu. Berikutnya tidak terpulangnya HSE partner kerja ya, artinya ya tidak ada satu tim tetapi antara satu tim itu tidak berjalan dengan baik. Nah, ini CSMS adalah bisa
tujuannya adalah bisa menselaraskan kesatuan sistem program, di mana ya rekan-rekan harapannya dari satu tim itu bisa menjadikan ini suatu perjalanan di satu program itu sendiri. Nah, berikutnya terkait ini ya, ada data kemudian saya dapat di tahun 2020 di mana ada 4.764 tenaga kerja mengalami fatality, dan diantaranya 47% ya, yaitu 1.008 orang diantaranya berasal dari sektor konstruksi, dan itu pun yang saya alami sendiri ya rekan-rekan. Jadi memang ketika kita bekerja di area konstruksi itu sangat banyak risiko yang akan kita terima, diantaranya nanti ya padat karya, padat orang, berikutnya mobilitas yang sangat tinggi, berikutnya ada pressure yang sangat besar ya, tekanan-tekanan, belum ada banyak multidisiplin ilmu ya. Jadi ada orang sivil, ada orang elektrikal, ada orang mekanikal, di mana di satu perusahaan yang di mana satu lokasi yang berjalan bersama. Nah, itu jelas sangat akan menimbulkan bahaya nantinya. Nah, ini terbukti ya. Berikutnya di sini dicatatkan adalah terkait banyaknya kejadian kecelakaan itu dijatuh dari ketinggian, terbaik objek ya, tertabrak, berikutnya ada terkena electrocution ya, terkait strum, atau mungkin berikutnya terkena petir, berikutnya ada bahaya lainnya adalah terkait bahaya di mata dan bagian muka ya, itu sangat banyak. Belum berikutnya terkait pinch point atau kecelakaan berkaitan dengan tangan, itu juga sangat banyak. Nah, di sini ada satu gambaran ya. Di sini saya ambil data dari media, di antara yang itu berkaitan dengan jatuh ketinggian. Nah, jatuh dari ketinggian ini adalah suatu ya potensi yang bisa terjadi ya di lingkungan proyek itu sendiri ya. Dan berikutnya dikarenakan apa? Platform lantai kerja permanen atau temporari ya, yang sementara yang dijadikan sebagai tempat orang itu bekerja. Berikutnya bekerja di ketinggian yang dilakukan oleh pekerja tersebut tidak sesuai prosedur ya, belum tidak menggunakan full body harness seperti yang banyak mungkin rekan-rekan juga pasti banyak melihat ya di luaran di area proyek, atau mungkin di pinggir jalan banyak rekan-rekan mungkin banyak melihat ketika ada orang bekerja di ketinggian tidak menggunakan alat bantu, artinya tidak menggunakan alat bantu pelindungan diri. Nah, itu jelas akan menjadi resiko nantinya. Nah, berikutnya tertimpa benda jatuh, misalnya satu, artinya potensi yang bisa terjadi juga ketika kita bekerja di area project ya. Nah, ini ada dua gambaran ini, sebenarnya masih banyak lagi yang tadi saya bilang terkait ada electrocution, ada mungkin tertabrak kendaraan yang sedang bergerak ya, itu adalah resiko-resiko yang bisa kita terima di area proyek nantinya seperti itu. Nah, ketika kita berbicara CSMS ya, CSMS adalah Contractor Safety Management System ya. Di sini ada dasar hukum yang kebetulan yang diambil di tempat saya saat ini bekerja. Di antaranya pertama tentunya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 yaitu terkait tentang keselamatan kerja. Yang berikutnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu tentang ketenagakerjaan. Berikutnya terkait SMK 3 ya, PP 50 Tahun 2012. Berikutnya karena kita banyak nanti industrinya adalah CSMS, sebenarnya tidak hanya di lingkungan konstruksi ya, banyak artinya banyak konstruksi itu artinya kalau konstruksi ini yang dikatakan ya sivil seperti itu. Nah, tapi bisa jadi nanti rekan-rekan bekerja di area manufacturing segala macam. Nah, ketika rekan-rekan sebagai kontraktor yang akan masuk di satu lingkungan tersebut atau mungkin lingkungan migas, itu ya regulasinya nanti akan berbeda seperti itu. Nah, ini gunakan, belum regulasi lainnya yang berkaitan dengan ketinggian, berkaitan dengan pekerjaan listrik, pekerjaan dengan kaitannya dengan K3 lingkungan kerja, berikutnya dengan pesawat angkut, mungkin berikutnya dengan regulasi yang lainnya. Nah, nanti juga ini tidak mungkin saya tulis semuanya karena di suatu perusahaan itu pasti nanti akan mengacu landasan hukum yang bisa jadi berbeda-beda antara perusahaan satu dengan perusahaan lain. Tentunya misal ketika saya bekerja di area pertambangan dulu ada regulasi terkait di mana harus ada SMKP. Nah, itu SMKP jelas itu berbeda dengan agak berbeda dengan SMK 3 yaitu SMK 3 Kelurahan. Nah, kalau SMKP itu fokusnya adalah pertambangan. Atau mungkin kalau rekan-rekan fokusnya bekerja nanti di area konstruksi, itu nanti akan banyak berkaitan dengan SMKK ya, itu regulasinya jelas nantinya berbeda seperti itu. Nah, di sini ya penyebab terjadinya kecelakaan rekan-rekan diantaranya dikarenakan apa? Lemahnya kontrol ya. Banyak kasus kecelakaan kerja ya karena program tidak sesuai, bahkan bisa jadi program tidak ada,
berikutnya standar yang tidak sesuai, kepatuhan pelaksanaan di lapangan yang dilanggar ya sih. Nah itu akhirnya apa? Sebab dasarnya nanti apa? Ada faktor perulangan dan faktor kerja. Nah faktor perulangan artinya unsafe action yang dilakukan atau unsafe tindakan tidak aman yang dilakukan oleh pekerja tersebut, atau lingkungan kerja ya, lingkungan kerja menjadikan apa ya, faktor tambahan akhirnya apa, adanya penyebab langsungnya apa, ada perbuatan tak aman dan kondisi tidak aman yang menjadikan adanya insiden, yaitu adalah kontak energi, mungkin terkaitan dengan orang tertimpa material, orang tertimpa apa, tertabrak kendaraan, atau tangan ya. Berikutnya akhirnya terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan ya kerugian tentunya, baik hilang apa, kerugian baik apa, ke manusia, alat ataupun yang lainnya, yang ini tentunya akan mengakibatkan ya kerugian seperti itu. Nah di sini berkaitan dengan apa, itu semua yang tadi saya sampaikan adalah nantinya akan keluar di HSE Performance Pyramid ya rekan-rekan. Nah ini mungkin saya kenalkan terkait HSE Performance Pyramid ya. Jadi ada terkait HSE Performance ini ada ada input dan output yang akan kita kerjakan nantinya. Nah leading indikator diantaranya ada safety observation, ada leadership visibility, safety training, implementing, termasuk program CSMS itu bagian dari leading indikator ya rekan-rekan. Untuk apa ya, pengontrol nantinya rekan-rekan masuk ke tempat kami. Nah itu, atau outputnya apa? Outputnya tadi ya seperti saya sampaikan, adanya kecelakaan kerja, adanya apa yang baik first aid case, medical treatment case, atau bahkan adanya fatality. Nah itu adalah output dari suatu kegiatan di project atau di tempat kerja seperti itu. Nah berikutnya apa sih dari tadi saya sampaikan masalah kecelakaan segala macam. Nah itu yang akhirnya menyebabkan di suatu perusahaan, contoh di tempat saya saat ini bekerja ya, akhirnya menerapkan CSMS. Nah CSMS sendiri itu apa rekan-rekan? CSMS itu adalah sistem ya, suatu sistem yang dikelola untuk memastikan bahwa perusahaan atau kontraktor ya yang akan bermitra dengan perusahaan induk atau klien seperti tempat saya saat ini, dan memiliki sistem manajemen dan telah memenuhi persyaratan HSE yang berlaku serta mampu menerapkan persyaratan HSE dalam kontrak yang dilaksanakan. Nah, itu definisi dari CSMS itu sendiri. Nah, adapun nanti langkah-langkahnya, nah itu akan saya sampaikan di slide berikutnya. Nah, untuk CSMS sendiri ya diperlakukan menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan atau klien, di mana program ini mengatur konsep cara-cara aplikasi kontrak management system yang memiliki proses dengan tingkatan resiko tinggi. Nah, artinya rekan-rekan ketika akan menerapkan CSMS ini biasanya di suatu perusahaan itu sudah ada resiko yang diukur ya, yang sudah ada diukur di suatu perusahaan itu, dilakukan analisa. Nah sehingga nantinya rekan-rekan diwajibkan menerapkan CSMS ketika sebelum adanya tender segala macam. Nah berikutnya program ini pun untuk apa, menekankan pada integrasi quality safety and health environment. Nah dan berikutnya mengarahkan kontraktor bagaimana kontraktor safety management dari pelanggan secara alami ya melengkapi program quality assurance perusahaan sendiri. Jadi ya suatu kontraktor artinya tentunya harus mengikuti apa ya, permintaan klien kan seperti itu ya. Nah permintaan klien itu sebelum rekan-rekan nantinya bekerja di tempat satu perusahaan, nah ini hal-hal yang harus disiapkan di depannya seperti itu. Nah berikutnya tentunya bagi manajemen ya, bagi manajemen kontraktor dan praktisi KISE berinisiatif untuk melaksanakan pembangunan pemeliharaan sistem manajemen KISE yang baik guna memenuhi kontraktor safety management system. Nah, karena seperti yang tadi saya bilang, CSMS ini adalah suatu sistem ya, suatu sistem program yang harus dilakukan oleh suatu kontraktor yang untuk apa? Yang menghindari tadi, untuk melakukan analisa di awal, untuk menyiapkan dokumen-dokumen, menyiapkan bagaimana ya tujuannya diterapkan di lapangan seperti itu ya. Dan berikutnya nantinya akan dinilai. Nah itu ya. Nah di sini saya juga akan sedikit ulas yang mengenai SMK 3 ya rekan-rekan, karena seringkali ketika saya melakukan CSMS ini juga salah satu trik ya, ketika rekan-rekan sudah di satu perusahaan sudah memiliki SMK 3, rasanya CSMS ini adalah hal yang mudah untuk dilakukan, karena ya seperti di tempat saya, CSMS itu dasarnya pertanyaan adalah dari pertanyaan SMK 3 yang ada di SMK 3, sehingga ya ketika rekan-rekan kontraktor sudah memiliki SMK 3,
tentunya rekan-rekan akan lebih mudah untuk mengisi kuesioner yang nantinya akan disiapkan kan gitu ya. Nah, di sini berdasarkan SMK 3 ya, di pasal 5 dikatakan setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja lebih dari 100 orang berikutnya mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja seperti kebakaran, pencemaran, dan penyakit kerja wajib menerapkan SMK 3. Nah, itu jelas. Artinya makanya rekan-rekan harus sudah dimulai dengan ini. Ketika rekan-rekan sudah mulai dengan ini ditambah uh, harus mengikuti mengikuti SMK 3 sesuai yang ada di PP nomor 50 tahun 2012 seperti itu. Nah, ini ya mungkin siklus CSMS nantinya kenapa saya bilang CSMS itu sebenarnya mirip dengan SMK 3 dan dasarnya pun dari SMK 3 karena seperti ini nantinya akan pertanyaan akan muncul ya diantaranya dari kebijakan bagaimana kebijakan top manajemen terhadap CSMS itu sendiri berikutnya rencana kerja rekan-rekan untuk mencapai ini dengan safe dengan aman apa saja itu harus disiapkan di situ. Nah itu sudah ada pertanyaan itu di SMK 3 yang harus disiapkan berikutnya penerapannya bagaimana pemantauan rekan-rekan pemantauan di lapangan bagaimana dengan mungkin inspeksi dengan audit. Nah itu harus disiapkan ya. Artinya alat-alatnya harus disiapkan, orangnya yang bekerja nanti seperti apa, sampai nanti lokasi kerjanya seperti apa. Nah itu harus dilakukan pemantauan ya. Nah berikutnya dilakukan audit, artinya secara keseluruhan apakah rencana kerja yang tadi sudah kita buat ini sudah berjalan atau tidak, apakah ada gap yang kita temukan ketika di lokasi sehingga dari itu nanti kita lakukan apa finding kan. Nah finding itu nanti bagaimana perusahaan itu melakukan berkesinambungan dari finding itu sehingga ya jangan sampai lagi ada finding tersebut untuk melakukan perbaikan. Nah berikutnya diterbitkan lagi dari balik lagi siklus ya. Jadi kembali lagi kebijakan dari top manajemen bagaimana ketika misal ada temuan terkait alat rusak artinya harus segera perbaikan. Nah perbaikan dari ini kan bisa mengeluarkan cost ya yang cukup tinggi. Nah bagaimana top manajemen ini kebijakannya terhadap hal itu seperti itu. Nah di unsur dari satu perusahaan ya, artinya di dalam tempat kerja itu ada pertama project itu apa ya? Ada lingkungan kerja di mana ada perusahaan atau yang bekerja bersama dengan definisi atau tugas jelas yang dengan target tertentu seperti tadi saya bilang di satu perusahaan di satu pekerjaan ada pekerjaan nanti ada sivil, elektrikal, mekanikal dan lainnya itu di satu lokasi kerja yang sama ya sehingga ya pastinya akan menimbulkan ya intrik atau biasanya ya sedikit panas lah karena biasanya masing-masing dari perusahaan itu memiliki target yang harus dipenuhi kan seperti itu ya. Berikutnya company itu adalah suatu kliennya itu sendiri. Nah, berikutnya adalah kontraktor. Nah, kontraktor adalah suatu perusahaan yang telah menandatangani kontrak ya yang sah yaitu dengan mendapatkan PO untuk melakukan pekerjaannya apa seperti itu. Nah, CSMS itu adalah proses sebelum rekan-rekan mendapatkan tender tadi sebelum dapat mengikuti tender. Nah, itu yang harus disiapkan ya. Tender dan berikutnya dapat PO. Nah, itu ya. Jadi rekan-rekan nggak akan semudah itu untuk mendapatkan PO. Jadi harus ada step-step yang harus diikuti. Nah, itu yang dinamakan adalah CSMS. Nah, ini singkat aja juga masalah aspek ya di suatu bisnis ya, di suatu industri ada hal-hal yang semuanya harus berjalan ya, yang harus berjalan seirama. Karena apa? Ketika nanti safety ada permasalahan ya, ini anggap di suatu gear, ini akan artinya bisnis ini akan terjadi kendala, jalannya pasti akan bermasalah ya, tidak smooth. Ataupun di satu bisnis ternyata produksinya nggak berjalan dengan baik, ya maka sama di satu bisnis itu akan bermasalah. Apa outputnya untuk perusahaan itu? Apa untungnya? Kan artinya tidak ada untung. Nah artinya ya ini harus berjalan juga. Dan berikutnya sama quality. Kenapa quality digaungkan? Ya, artinya jelas kita suatu perusahaan pasti ada klien nanti yang kita tuju dari suatu misal di industri tempat saya bekerja industrial Ryan maka ya yang klien saya incar adalah ya industri contoh kita sebut di sini ada klien saya beberapa ya perusahaan-perusahaan tekstil. Nah artinya mereka ingin mendapatkan quality dari bahan material kami dalam kondisi yang layak maka kualitinya harus bagus berikut itu ya. Nah berikutnya ternyata di sini ada cost yang besar yang dikeluarkan ketika berhadapan dengan safety. Nah ini artinya kenapa safety nantinya pasti banyak satu sama lain pasti akan ada biasanya saling keras nih. Oh safety biayanya besar, tapi ketika kita nggak dilaksanakan
ya ini bisa menjadi masalah juga ketika nanti safety ada kecelakaan kerja kan gitu. Atau berikutnya ternyata di satu industri karyawannya tidak sinkron, tidak saling ada bermusuhan di dalam satu perusahaan itu akan jelas bermasalah. Secara psikologi industri akan jadi masalah ya. Makanya hal ini yang harus kita atur di satu perusahaan di mana ini artinya ada orang-orang yang bekerja di masing-masing bidang ini. Sehingga ya satu sama lain harus saling mendukung ya. Demi apa? Tercapai bisnis yang sukses kan seperti itu ya. Itu. Nah, sorry. Keluar lagi Pak Arif ya. Signalnya nggak stabil Pak Arif soalnya. Guna meyakinkan bahwa sebuah kontraktor perusahaan tersebut yang menjalankan pekerjaan di lingkungan perusahaan tersebut telah memenuhi berbagai macam standar ya. Kenapa dikatakan berbagai macam standar? Karena seperti tadi regulasi yang sudah saya singgung ya terkait undang-undang, banyak sekali undang-undang di Indonesia ini terutama berkaitan dengan K3. Ketika nanti rekan-rekan akan berbicara masalah angkat angkut, maka regulasinya adalah Permen 8 2020. Tapi rekan-rekan nggak ada kerjaan itu. Tetapi rekan-rekan Anda berkaitan dengan elektrikal, maka regulasi beda lagi, yaitu di Permen 12 tahun 2015 seperti itu. Atau ternyata rekan-rekan beda lagi regulasi nanti instalasi terkait bejana tekan, maka regulasinya beda lagi ya. Saya lupa nomornya di tahun 2016 kalau nggak salah regulasinya. Atau mungkin rekan-rekan di suatu pekerjaan rekan-rekan ada berkaitan dengan pengelasan, maka regulasi untuk juru kualifikasi lasnya juga harus jelas memiliki. Nggak boleh sembarangan orang tukang las direkrut sembarangan. Nah, itu artinya ada standar-standar yang harus rekan-rekan ikuti. Nah, itu. Berikutnya sebagai suatu alat untuk menjaga dan meningkatkan kinerja dari K3 di lingkungan kerja kontraktor itu sendiri. Yang berikutnya guna mencegah dan menghindarkan potensi kerugian yang akan timbul akibat aktivitas dari kontraktor. Nah, seperti itu. Nah, yang poin ketiga ini kurang lebih seperti ini gambarannya ya. Jadi ketika ada kecelakaan kerja ya, ini yang biasanya terlihat itu hanyalah pengobatan. Artinya ada karyawan yang cedera, ada karyawan yang harus diobati di rumah sakit. Ternyata itu yang terlihat. Di balik itu apa rekan-rekan? Ternyata di situ ada pekerjaan yang di stop. Artinya harus untuk dilakukan investigasi. Belum ternyata di situ dalam satu aktivitas ternyata ada kren yang kita sewa, misal karena aktivitas kegiatannya di area konstruksi biasanya ada kren, ada mungkin alat-alat yang lainnya yang kita sewa. Nah, itu pasti akan membutuhkan biaya untuk kita rental. Rental itu nggak mungkin ketika ada kecelakaan akan stop, pasti akan tetap dibayar seperti itu. Nah, bayaran itu akan tetap berlanjut ya rekan-rekan, bukan berarti ketika ada kecelakaan terus stop, nggak ada rental nggak dibayar, nggak boleh. Pasti vendor yang terkait punya keren itu pasti akan ngamuk ya. Nah, itu makanya ketika ada kecelakaan itu banyak efek yang dirasakan ya, seperti itu. Jadi yang terlihat itu ternyata cuma satu, belum yang paling parah lagi efek yang paling yang dirasakan itu biasanya ini perusahaan A nih kemarin kecelakaan, ya udahlah, nanti ternyata ada klien baru yang melihat perusahaan A ini nggak bener nih, udah pernah kejadian kecelakaan, udahlah saya nggak mau lagi. Nah, jelas itu akan menyebabkan kerugian materi yang diterima oleh perusahaan itu sendiri. Artinya yang harusnya dia dapat profit, keuntungan untuk melaksanakan proyek berikutnya, ternyata gara-gara satu kecelakaan itu hilang proyek berikutnya. Nah, itu jelas-jelas akan merugikan kan, seperti itu ya. Tuh. Nah, berikutnya manfaat CSMS bagi perusahaan ya, yang tentunya pertama meningkatkan keefektifan ya sistem tata kelola bagi perusahaan di segala bidang ya. Berikutnya membantu mengurangi angka kecelakaan kerja dan penyakit yang terjadi akibat pekerjaan itu sendiri. Berikutnya mengurangi risiko biaya pengobatan, karena yang kita bilang, artinya ini adalah sistem yang harus kita buat, kita bentuk dan kita lakukan. Untuk apa ya? Ketika ada kecelakaan tadi ya, efek baru adanya pengobatan segala macam. Berikutnya membantu meningkatkan perbaikan kinerja berbagai pihak secara berkesinambungan bagi perusahaan serta pihak-pihak lain yang terkait dengan cara pengaturan program yang efektif. Berikutnya membantu memfasilitasi hubungan antara kegiatan karyawan, partner bisnis, juga perusahaan di suatu perusahaan supaya program yang selaras dapat tercipta maksimal mungkin. Kenapa? Karena di satu pertanyaan CSMS itu sendiri, jadi contoh nanti akan disebutkan prosedur salah satu misal kebijakan tadi komitmen dari perusahaan yang dibuat oleh top manajemen. Ternyata hal itu nggak disosialisasikan. Nah, itu akan berpengaruh loh rekan-rekan.
tentunya nanti akan apa? Calon klien kalian ketika melakukan audit, lihat, wah ini nggak ada bukti sosialisasinya nih, wah ini nggak bener nih, berarti perusahaan hanya membuat dokumen ini hanya dibuat untuk kalangan tertentu, nggak disampaikan sampai all level. Nah itu jelas temuan. Nah itu yang nantinya akan mempengaruhi dari nilai CSMS itu sendiri ya. Atau berikutnya apa? Menjadikan administrasi dokumen perusahaan semakin jelas, karena di sistem CSMS ini sendiri rekan-rekan harus memenuhi, ada di tempat saya contohnya ada 70 pertanyaan harus rekan-rekan siapkan. Nah itu dokumen secara dokumen kontrol rekan-rekan harus dipenuhi seperti itu. Sorry Pak Arief, bentar saya sorry. Nah, ya. Jadi ada pertanyaan. Nah, ini pertanyaan ini biasanya urut ya, rekan-rekan dari pertanyaan 1 sampai 70 nantinya. Nah, rekan-rekan harus menyiapkan secara dokumen kontrol perapian, karena ya CSMS pun bisa dikaitkan juga nantinya dengan 5R ya atau 5S ya. Itu karena akan memudahkan ketika dilakukan audit nantinya dengan klien. Berikutnya, CSMS menjadi suatu syarat yang penting bagi perusahaan untuk lolos profesi atau tahapan CSMS untuk calon klien nantinya. Ya, seperti yang saya bilang tadi, artinya ketika rekan-rekan CSMS ini tidak, nilainya nggak memenuhi penentuan yang telah ditentukan oleh suatu klien kalian, ini bisa jadi ya kerjaan kalian nggak bisa dilakukan. Dari mana kalian mendapatkan profit ya? Karena pekerjaan belum dilakukan seperti itu. Nah, berikutnya ini yang kita harapkan ya, client expectation nih ya. Yang pertama jelas tidak adanya cacat ya. Siapa yang mau di suatu perusahaan ada kesalahan, kan pasti tidak mau. Yang berikutnya tidak ada pekerjaan ulang ya. Siapa yang mau kerjaan harus dilakukan 2 kali? Jelas ketika pekerjaan dilakukan 2 kali, 3 kali bahkan itu akan menghabiskan waktu, di mana ketika menghabiskan waktu itu ada satu karyawan atau beberapa karyawan yang di hire, direkrut untuk melakukan pekerjaan itu. Bayangkan kalau pekerjaan 2-3 kali dilakukan, artinya harus menggaji 2 sampai 3 kali berikutnya, kan seperti itu. Atau berikutnya, tidak ada salahnya orang, tidak ada kerusakan pada peralatan, tidak ada kerusakan lingkungan. Nah itu tentunya ya. Nah, semua kontraktor sepenuhnya harus mendukung nih dengan tujuan ini. Kalau enggak ya rekan-rekan gimana akan dipercaya oleh klien kalian, kan seperti itu ya. Hal-hal ini yang harus dipenuhi seperti itu. Nah, ya, bagaimana sih cara mendapatkan kontraktor yang baik ya dalam penerapan HSE? Nah, ya, ini. Jadi, tadi udah saya katakan CSMS, tapi kan ini adalah langkah-langkahnya yang rekan-rekan harus dipenuhi ya. Dari poin-poin ini ya. Dari poin ini kurang lebih ya saya singkat ya seperti ini. Ada 6 langkah itu apa? Yaitu pertama adalah tahapan administrasi selection, di mana menentukan risk assessment di suatu perusahaan itu sendiri. Jadi nanti contoh ada kerjaan sipil dengan bisa dikategorikan resikonya adalah medium ke bawah atau medium, bisa jadi bahkan low. Atau berikutnya ada kerjaan di ketinggian, ada pekerjaan lifting, ada pekerjaan mungkin pengelasan. Nah, itu artinya secara risk assessment-nya bisa jadi itu adalah pekerjaan yang risiko tinggi seperti itu. Nah, ini pun dalam penentuan risk assessment ini bisa jadi berbeda ya, karena ini yang saya paparkan adalah secara general ya, karena kalau di perusahaan saya sendiri kami nggak menerapkan risk assessment ini. Karena apa? Kami langsung terapkan untuk kontraktor yang akan masuk tempat kami semuanya adalah risiko tinggi, karena walaupun pekerjaannya sipil, karena rekan-rekan akan bekerja di lingkungan kami yang risikonya tinggi, maka rekan-rekan harus mengikuti kami seperti itu. Nah ini makanya agak berbeda ya. Jadi ini adalah yang saya paparkan adalah secara general ya. Nah, berikutnya ada tahapan prekualifikasi, yaitu adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus setelah disiapkan oleh klien, dan berikutnya rekan-rekan harus isi. Nanti akan saya contohkan pertanyaan tersebut. Berikutnya adalah setelah pertanyaan tersebut rekan-rekan isi, dilakukan audit ya. Dilakukan audit nanti ternyata rekan-rekan oke, maka akan mendapatkan semacam sertifikat. Nah, sertifikat itu nanti akan dilanjutkan untuk rekan-rekan boleh mengikuti tahapan tendering ya dengan perusahaan yang lain, dengan kontraktor yang lain. Nah, situ rekan-rekan akan bergening lah, tawar-menawar ya antara satu perusahaan yang lain, mana yang safety-nya bagus, mana yang pekerjaannya dua-duanya bagus. Nah, itu akan akhirnya menentukan dapatnya PO seperti itu. Nah,
Implementasinya apa? Tahapan implementasi yang pertama adalah pre-job activity. Di antaranya rekan-rekan sudah menyiapkan HSE plan. Berikutnya nanti ada tahapan safety induction. Berikutnya ada tahapan sebelum kerjanya rekan-rekan harus menyiapkan JSA ya, job safety analysis untuk rekan-rekan bekerja. Berikutnya work in progress selama pekerjaan itu sendiri berjalan. Termasuk akhirnya setelah pekerjaan itu berjalan selesai, nanti ada tahapan final evaluation itu secara singkatnya. Nah, berikut paparannya ya secara yang saya sampaikan. Nah, ini ya. Pertama adalah reassessment tadi. Nah, kita terapkan risiko yang akan kita terima ya. Itu apa? Ukuran kemungkinan kerugian akan timbul dari sumber bahaya atau hazard yang bisa terjadi ya. Jadi suatu ukuran yang bisa terjadi. Berikutnya di sini ditetapkan nih ya. Jadi ditetapkan risiko membutuhkan perhitungan ya. Itu risk metric untuk apa konsekuensi atau dampak yang mungkin timbul. Jadi dampaknya seberapa besar nih seperti itu. Nanti untuk ditentukan dan berikutnya dilihat juga kemungkinan yang bisa terjadi seberapa potensinya. Nah, ini nantinya akan keluarnya apa? HML itu ya. Jadi ada risiko tinggi, sedang, low atau bahkan ternyata bisa jadi sangat-sangat risiko tinggi. Nah, itu bisa jadi ya. Di suatu perusahaan beda-beda dalam menentukan ini. Jadi tidak bisa disamakan juga. Ya, di kajian risiko itu apa aja yang dilihat? Yang pertama ada area kerja, ada lingkungan kerja, ada material yang akan digunakan seperti apa. Berikutnya potensi dari paparan bahayanya seperti apa. Berikutnya potensi terhadap personilnya bagaimana, termasuk nanti ada SIMOP juga di satu lingkungan kerja. Ada beberapa perusahaan bekerja bersamaan ya. SIMOP itu adalah simultan operational study ya. Jadi dilihat ya. Misal di situ ada kerjaan sivil, elektrikal atau mungkin yang lainnya. Berikutnya durasi pekerjaannya bagaimana, potensi konsekuensinya bagaimana, pengalaman kontraktor bagaimana, termasuk ada nggak paparan bahaya yang bisa terjadi terhadap lingkungan masyarakat ya seperti itu. Contoh mungkin rekan-rekan pasti sudah mendengar baru aja semalam ada kejadian ya kecelakaan di Pertamina Pelumpang ya. Nah akhirnya apa di lingkungan masyarakat mengalami dampaknya ya. Sampai saat ini saya belum dapat informasi pastinya, tapi saya cuma hanya mendengar ada masyarakat yang sampai mengalami meninggal dunia karena kejadian ini. Ya, kita sama-sama berdoa semoga kecelakaan yang terakhir dan berikutnya yang keluarga ditinggalkan diberikan keikhlasan ya. Berikutnya tujuan risk assessment ya, di sini menentukan low, medium, high ya. Nah, berikutnya alat yang digunakan ada hiradisi, ada HAZOP, dan ada JSA. Ya. Nah, proses pemilihan kontraktor ya, nanti dilihat lokasi kerja, informasi keuangan, pengalaman kinerja di masa lalu. Nah, ini hal-hal yang rekan-rekan harus siapkan ya. Jadi ada apa sebutannya kalau untuk pribadi paklaring lah. Tapi kalau teman-teman di satu perusahaan biasanya apa? Bukti bahwa rekan-rekan pernah mengerjakan di perusahaan A satu dengan yang lainnya. Atau berikutnya ada program prosedur, bagaimana program yang berjalan terkait HSE ya, terkait keselamatan kerja, masuk bagaimana penerapan di lapangan, termasuk pelatihan yang dilakukan di suatu perusahaan itu apa saja. Nah itu nanti rekan-rekan bisa tunjukkan bukti-buktinya ya. Nah, itu yang hal-hal yang penting yang harus rekan-rekan isi. Nah berikutnya kemampuan untuk memenuhi spesifik quality HSE requirement-nya bagaimana seperti itu. Nah di sini dalam ketentuan pre-qualification ya, jadi ketika rekan-rekan nanti ternyata rekan-rekan di suatu perusahaan itu sudah memiliki di sertifikat sebelumnya, karena sertifikat itu ketika rekan-rekan nantinya bisa sertifikat itu ada yang berlaku 3 tahun, 5 tahun, bahkan ada yang 1 tahun, atau yang jelas di masing-masing perusahaan itu penerapannya beda-beda. Nah, ketika rekan-rekan sudah memiliki sertifikat CSMS, maka bisa melanjutkan ke review administrasi, yaitu di pre-job activity. Tapi kalau rekan-rekan ternyata belum sama sekali bekerja di satu klien, maka harus mengisi pre-qualification ya, seperti itu. Nah, contoh pre-qualification yang harus rekan-rekan isi, ini contoh mungkin dari tempat saya saat ini bekerja ya. Jadi rekan-rekan kurang lebih harus mengisi seperti ini ya, dokumen-dokumen PQ namanya. Nah, jadi ada catatan jam kerja aman atau HSE performance tadi bagaimana di tempat kalian ya.
secara lagging indikatornya bagaimana catatannya. Berikutnya ada pertanyaan mengenai kutipan atau secara legal compliant bagaimana di perusahaan rekan-rekan. Atau berikutnya ketika sudah di sini udah diisi, siapa HSE di tempat kalian, termasuk struktur organisasi perusahaan P2K3 kalian bagaimana, struktur secara organisasi HSE kalian bagaimana. Berikutnya apakah HSE tersebut memiliki lisensi K3 atau tidak. Tetapi lisensi ini tergantung perusahaan ya, balik lagi ya, artinya ada yang mintanya K3 migas, ada yang mintanya K3 migas cukup, ada yang harus K3 ini berbeda-beda ya. Jadi tidak bisa jadi patokan, balik lagi tergantung nanti permintaan kliennya seperti apa. Maka dari itu saran dari saya adalah pastikan rekan-rekan tanyakan sedetail mungkin ketika nantinya bisa jadi sebelum melakukan PQ itu biasanya ada sistem tutor atau pelatihan ya yang akan dilakukan oleh di klien tersebut. Nah, berikutnya program-program yang kalian sudah miliki apa saja, leading indikatornya apa saja yang sudah kalian miliki ya. Adakah program training, ada program inspeksi kerja atau enggak, termasuk bagaimana kalian menyampaikan bahaya yang ada di lokasi ya, dengan SOP edukasi bahaya dan pengendalian resikonya bagaimana, alatnya apa yang kalian miliki, penerapannya bagaimana, seperti itu ya. Itu harus nantinya rekan-rekan siapkan tuh bukti-bukti otentiknya ya. Ya, banyak kasus ya rekan-rekan yang saya temukan pada saat audit, suatu perusahaan itu hanya menyiapkan dokumen, tetapi dokumen PQ-nya, tetapi bukti-buktinya tidak ada ya rekan-rekan. Nah, berikutnya lagi ada ya tadi safety index ini bagaimana. Terus berikutnya apakah kalau rekan bekerja nantinya misal ketinggian, apakah di perusahaan kalian memiliki pekerja yang memiliki sudah TKBT, adakah yang memiliki lisensi operator kren. Berikutnya kren tersebut apakah diinspeksi, mana buktinya, apakah kren tersebut sudah memiliki SIA dari dinas terkait. Nah, itu bukti-bukti yang harus rekan-rekan disiapkan ya. Nah, berikutnya ini ya ketika rekan-rekan sudah oke melakukan regulasi, sudah isi, nanti akan dilakukan audit. Nah, audit pun ada yang sifatnya online, ada yang sifatnya langsung tatap muka, atau mungkin ada yang sifatnya hanya cukup disubmit dokumennya. Ada juga nanti ada set visit ke tempat kerja kalian, workshop contohnya seperti itu. Tetapi kalau di tempat saya saat ini bekerja, kami melakukan auditnya langsung di tempat kami ya, perusahaan kami. Jadi kontraktor datang tempat kami lakukan audit. Di situ ada sesi tanya jawab lah yang kita siapkan. Nah, berikutnya ketika sudah oke, review administrasi, sebelum review administrasi artinya rekan-rekan ini udah oke nih. Nah, itu ya. Cek artinya rekan-rekan sudah oke semuanya, dokumen oke, ya pas nanti boleh dilanjutkan ke tahapan selection. Artinya rekan-rekan sudah memiliki sertifikat ketika dinyatakan pas ya. Itu. Nah, ini salah contoh ya, contoh penerapan PQ di tempat saya saat ini bekerja. Audit PQ dokumen ya, ini di tempat kerja kami, di lingkungan kami. Ini contoh bukti ketika melakukan CSRS ini kurang lebih kayak gini nih yang kita lakukan. Jadi dokumen itu berserakan pastinya. Karena ya saya tadi bilang dokumen harus rapid, tapi ketika audit ya tetap ada dokumen, pasti kami akan lihat. Nah, ini biasanya akan terjadi kayak gini nih. Akhirnya ya agak sedikit berantakan lah ya. Makanya kami cek satu persatu, kami tanyakan mana buktinya kalian sudah ada dokumen ini, mana bukti kalian melakukannya, apakah dokumen disosialisasikan. Nah, itu akan menjadikan nilai tambahan ya. Nah, ini berikutnya ketika kami rasa pada saat melakukan audit dokumen ini nggak cukup, kami merasa ada yang hal-hal yang kayak kok ada yang ganjel nih di tim kami ya. Biasanya kami melakukan audit ini saya atau tim kami dan termasuk atasan saya ya. Nah, berikutnya juga ketika kami rasa itu nggak cukup, maka kami akan melakukan audit visit ya ke tempat kerja kalian nih. Nah, kami akan lakukan di situ, cek kembali dokumen yang kalian sudah miliki, program kerja sudah miliki, apakah dijalankan. Nah, itu biasanya akan terbukti di situ. Karena kalau hanya dokumen biasanya bisa dibuat ya, apalagi ya karena saya juga ex kontraktor, saya tahu ada banyak dokumen yang BIM salah BIM jadi, tetapi ternyata penerapannya kosong. Nah, itu maka akan terbukti ketika kami lakukan di audit visit. Nah, itu biasanya akan kami tanyakan ke pekerjanya, benar nggak pernah didapatkan sosialisasi prosedur ini nggak? Nah, ketika dinyatakan belum Pak, saya belum pernah. Nah, itu udah jadi finding. Baik, maka itu bisa jadi
salah satu kami melihat, wah ini nggak benar perusahaan ternyata dokumennya hanya dibuat tetapi nggak pernah disosialisasikan. Nah, itu udah jadi nilai minus rekan-rekan ya, jadi hati-hati. Nah, berikutnya ada kategori. Nah, ini terkait kategori ini penentuan resiko tadi, kalau di tempat saya kebetulan tidak ada penerapannya, jadi langsung kita nyatakan semua pekerjaan sama level tinggi ya bahayanya, tapi biasanya di perusahaan lain ada penerapan ini, ada risiko rendah, sedang, tinggi. Termasuk nantinya ada mendapatkan sertifikat ya. Sertifikat itu pun bisa berlaku berbeda-beda. Kebetulan di tempat kami lisensi sertifikatnya itu bisa berlaku 3 tahun. Jadi kalian selama 3 tahun ke depan tidak perlu melakukan audit kembali ya, artinya sudah cukup itu. Tapi nanti ada di final evaluasi dalam misal 3 tahun, tapi kalian dinyatakan ini nggak layak dapat sertifikat 3 tahun, maka biasanya kami akan re-audit untuk perusahaan kalian seperti itu. Nah, berikutnya di selection ya, tadi selection artinya kita tentukan ya kategorinya ya, medium, high, rise ya, dilihat resiko yang ada di perusahaan kalian. Berikutnya penentuan nilai ya, nilai kalau di tempat kami kebetulan minimal 70 ya, tapi ada perusahaan biasanya mengategorikan ketika resikonya adalah rendah yang akan kerjaan kalian kontraktor, maka cukup untuk mendapatkan nilai itu minimal 50. Nah, itu nggak apa-apa, tapi itu berbeda-beda. Tapi kalau di tempat kami langsung kita fix 70, semua perusahaan sama ya. Ataupun ada juga penentuan resiko tinggi, misal 90 sampai 100. Atau misal resikonya ini perusahaan sudah sedang, bisa cukup dengan nilai 50 sampai 74 itu udah boleh mendapatkan sertifikat. Itu beda ya terkait hal ini. Nah, berikutnya pre-mobilization ya, seperti tadi sudah saya singkat ya singgung. Artinya kalian sudah menyiapkan nih sebelum bekerja, nanti kalian sudah menyiapkan timnya, menyiapkan HSE plan-nya, menyiapkan alat-alat sudah disiapkan sebelum nanti di tempat kerja, termasuk ya kita lihat nanti adakah di suatu perusahaan tadi di satu lingkungan adakah ada beberapa perusahaan untuk bekerja di area tersebut, maka kita lakukan adalah interface plan ya atau SIMOP itu sendiri. Nah, ini ya pre-mobilization yang bisa dilakukan atau sebelum bekerja ada inspection, safe induction. Safe induction itu ya dari klien memberikan pemaparan bahwa di tempat kami akan ada bahaya ini. Berikutnya nanti tempat emergency di tempat kami ada bahaya ada bahaya misal ada bahaya kimikal apa. Nah, itu harus dipaparkan rekan-rekan ketika safe induction. Nah, itu yang memaparkan adalah tim kami ya sebagai klien. Nah, kalian di situ menyimak tuh sebagai kontraktor menyimak, oh ternyata di tempat perusahaan ini ada bahaya ini. Ternyata misalkan di Pertamina ada bahaya ada Pertamax, ada yang jelas di mana ada gasolin atau ada hidrokarbon di mana itu bisa berpotensi bahaya, sehingga rekan-rekan lebih hati-hati ketika nanti ada pekerjaan hot job atau pekerjaan hot work ya, harus disiapkan seperti itu. Nah, ini memberikan informasi sesuai dengan acuannya adalah regulasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 ya, di mana satu perusahaan wajib memberikan informasi di suatu perusahaan itu ada bahaya apa kepada ya kontraktor, kepada pekerjanya itu sendiri. Itu tujuan di regulasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 itu disampaikan. Berikutnya work in progress ya. Di sini kami melakukan inspeksi, kami melakukan cek-cek lokasi apakah benar. Biasanya kami cek nih rekan-rekan pada saat implementasi, kan ini sudah masuk implementasi. Rekan-rekan apakah pekerjanya ada yang nggak sesuai dengan program yang dulu dibuat pada saat audit. Ternyata ketika di lapangan nggak sesuai dengan pernyataan kalian pada saat dulu melakukan audit. Nah, ini akan ada catatan rekan-rekan. Oh, ini nggak benar nih. Dulu bilangnya ini dilakukan ini. Ternyata prakteknya di lapangan tidak dilakukan. Nah, ini kalau di tempat kami, di tempat saya saat ini bekerja, kami terapkan. Jadi ada temuan finding ketika resikonya bahaya tinggi, dan kalian lakukan itu, terkait melakukan pelanggaran hal itu, bisa nantinya nilai poin PQ CSMS-nya bisa dikurangi, bahkan bisa sampai -4 ya. Yang jelas itu akan nantinya ngaruh di final evaluation. Ataupun nanti ternyata rekan-rekan resikonya terkait environmental issue, kalian membuang sampah sembarangan terkait limbah B3, itu akan dikurangi -3. Atau rekan-rekan nanti di lapangan ternyata pekerjaan melakukan tindakan tidak aman, itu bisa nilai -1. Nah, itu adalah biasanya di tempat di suatu klien itu di suatu klien kalian nantinya itu ya, program itu bisa jadi beda-beda ya. Tapi kalau di tempat saya seperti tujuannya ya, rekan-rekan sebagai kontraktor harus mengikuti semua aturan yang ada,
Termasuk berikutnya ya membuktikan bahwa rekan-rekan pada saat audit CSMS itu dokumen tidak dibuat hanya sebatas administrasi, tetapi memang benar-benar ini dilakukan, seperti itu tujuannya. Ya, jadi kami lakukan semuanya tuh. Nanti ada HSE visit ya, termasuk manajemen walkthrough ya. Ini bos-bos kami ke lapangan memastikan bahwa ya yang kontraktor yang kami kerjakan bahwa sudah aman. Nah, itu sampai manajemen top manajemen kami datang ke lapangan, teman-teman. Sampai level presiden tuh datang, tujuannya apa? Ya memastikan ya. Jangan sampai ya di suatu kontrak di suatu pekerjaan kontraktor tersebut melakukan tindakan tidak aman atau ada kondisi bahaya. Nah, itu sampai level bos-bos melihat semuanya. Nah, itu ya. Jadi di situ termasuk nanti ada meeting ya, meeting yang dilakukan terhadap kontraktor kepada klien. Nah, itu biasanya pada saat proses work in progress ya. Jadi termasuk kami akan paparkan juga bahwa saat ini sebelum adanya final evaluation nantinya di akhir, bahwa kalian ada pelanggaran-pelanggaran ini loh, sehingga kalian diinformasikan sehingga ya untuk memperbaiki hal ini ya, sehingga nanti di final evaluation kalian nggak kaget juga, oh ternyata point PQ kami berkurang nih, seperti itu. Nah, terkait pengurangan point PQ atau penerapan final evaluation nanti beda-beda ya rekan-rekan ya, di antara satu perusahaan satu dengan perusahaan lainnya, jadi tidak bisa disamakan juga. Nah, seperti itu. Nah, ini ada beberapa hal contoh ya penerapan work in progress. Ini kemudian yang di tempat saya lakukan, baik di tempat saya saat ini maupun di tempat saya sebelumnya. Manajemen walkthrough ya, ini seperti ini, sampai bos-bos bule-bule datang ke lapangan. Berikutnya ada safety patrol, ada bagaimana melihat nih ketika ada kondisi bahaya, teman-teman baik supervisor di lapangan ataupun safety berani nggak melakukan intervensi ketika adanya bahaya ya, karena kalau di area konstruksi memang resikonya sangat banyak, bisa jadi kalau memang mentalnya terhadap safety belum terbentuk, biasanya takut nih untuk ketika ada bahaya, waduh saya nggak berani negur, nanti saya diajak berantem. Nah, sebenarnya balik lagi gimana kita secara psikologi kita ya. Nah, ini adalah salah satu contoh ya. Ini saya melakukan intervensi, dan ini juga, ini yang waktu itu saya hampir berantem di lapangan. Sebenarnya sayanya enggak, tetapi mereka karena mungkin kalimat saya ada yang kurang, palu udah di depan muka saya. Jadi ini hal-hal yang kita harus belajar juga terkait psikologi industri nih nanti kalau di area kerja, seperti itu. Berikutnya adalah ada beberapa contoh finding ya yang kebetulan yang kami temukan. Ini ada modifikasi ya, modifikasi truk waktu itu yang ditambahkan. Nah, ini ketika ada modifikasi kayak gini, ini harusnya nggak boleh sembarangan rekan-rekan. Jadi harus dihitung kalkulasinya. Ya, termasuk ini adanya modifikasi alat ya, kunci pas atau kunci apapun lah ya, itu nggak boleh modifikasi sembarangan. Ini harus berdasarkan pabrikan, karena kalau sudah perubahan kayak gini bahayanya apa? Ketika nanti lakukan pekerjaan bisa jadi adanya tangan terpintir karena ada perubahan di pegangannya tadi, karena kekuatan lasnya jelas berbeda dengan kekuatan di pabrikan. Termasuk ini bekerja di area platform yang tidak standar ya, ini jelas resikonya bisa terjatuh ya dari ketinggian walaupun orang ini memakai harness. Nah, ini yang tidak tepat, karena pada dasar pada hierarki penilaian bahaya jelas ya rekan-rekan, penggunaan APD adalah penilaian terakhir ya. Nah, ini maka jadi catatan nih. Ini ada lagi pengangkatan material, handling material tidak sesuai dengan speknya, karena rekan-rekan jelas ya ketika kita menggunakan menggunakan scaffolding, jelas harusnya peruntukan untuk apa, untuk manusia, untuk alat, atau untuk apa. Nah, itu nggak boleh sembarang, harus kalkulasinya. Karena kalau sekilas kita bahas masalah scaffolding itu memiliki kriteria nantinya. Ini untuk berapa capacity, light duty, medium duty, atau heavy duty. Nah, ini nggak boleh sembarangan. Termasuk ketika akan digunakan sebagai alat bantu angkat, maka harus kita ulang lagi manual secara kalkulasinya. Oh, ini untuk alat berat ini, maka nanti bangunan scaffolding harus kita rapatkan seperti itu. Ini harus secara kalkulasi, nggak boleh harus dilakukan ya, nggak boleh sembarangan. Termasuk ini kami temukan adanya expire obat-obatan ya, obat-obatan yang ada di kotak P3K, di mana sesuai regulasinya itu di Permen 12 tahun 2008 ya, terkait kotak P3K itu obat-obatan ada yang harus kita lengkapi di kotak P3K itu, termasuk harus nggak boleh expire tentunya ya, termasuk ya nantinya kenapa nggak boleh ada obat minum segala macam. Nah, itu ya. Nah, ini satu finding yang kami temukan adalah obat-obatan tersebut ternyata obat tetes baik Rivanol untuk membersihkan luka, termasuk povidone atau betadine dalam kondisi expire. Nah, ini sudah finding. Nah, ini akan jadi catatan rekan-rekan, di mana hal-hal ini nanti akan jadikan
pencatatan ketika final evaluation. Wah, ternyata ada temuan ini loh pada saat work in progress. Nah, ini nanti akan dianalisa, masih layak nggak nih kontraktor tersebut masih bekerja di tempat kami, seperti itu. Nah, ketika kami layak katakan tidak layak dengan bukti-bukti yang ada pada saat kami lakukan inspeksi, audit, nah ini nanti akan disampaikan, wah ini kalian nggak layak nih, maka yang sertifikat tadi bilangnya 3 tahun, bisa jadi ini sertifikat dicabut dan kalian sudah dinyatakan selesai proyek ini, nggak akan dapat lagi proyek berikutnya. Nah, itu biasanya efek yang jerak untuk kontraktor bekerja di suatu klien, ya. Jadi kita dapatkan listenernya, kita sampaikan, termasuk requirement yang kita nggak dilakukan, maka ya jadikan catatan, ya ini nggak benar nih. Dan maka ya kalau masih kita bilang oke, ini jadi catatan, tapi kalian masih kami anggap masih bisa, ya catatan berikutnya jangan sampai lakukan hal ini lagi untuk melakukan perbaikan, ya continuous improvement terhadap kontraktornya itu sendiri. Berikutnya di sini ada beberapa, ya, tadi yang sudah saya sampaikan, ada HSE dokumen yang ini pertanyaan di CSMS yang harus kalian siapkan, ya. HSE performance, berikutnya ada HSE program, HSE meeting, HSE equipment. Nah, ini dokumen-dokumen yang kalian harus siapkan, di mana seperti tadi saya sampaikan, ya, ketika kalian di SMK 3 sudah dapat, saya yakin ini sudah ada, sehingga kalian akan lebih mudah. Tinggalnya apa? Pengaplikasiannya, pekerjaan ini benar-benar dijalankan atau enggak. Nah, ini maka itu yang akan menentukan, ya, CSMS akan berhasil atau tidak. Tapi kalau ini hanya sebatas dokumen, maka bisa jadi finding nantinya ketika dilakukan audit, seperti itu, ya. Termasuk HSE dokumen struktur, ya. Di sini saya sampaikan ada plan do check action, ya, di mana ya kalian harus menyiapkan plan-nya apa, objektifnya apa, polisinya bagaimana, kebijakannya, termasuk planning-nya apa, HSE manualnya bagaimana, ya. HSE manual untuk requirement nantinya kalian sudah siap belum, kan gitu, ya. Dunia implementasinya bagaimana, melakukan inspeksinya bagaimana, laporan-laporannya bagaimana, ya. Berikutnya ceknya ya dengan audit, memastikan bahwa ada gap atau tidak selama melakukan pekerjaan itunya. Berikutnya ada action, bagaimana manajemen kalian melakukan action ketika nanti ada gap tadi untuk melakukan perbaikannya, siap atau tidak. Kalau nggak siap berarti ya jelas, maka disampaikan bahwa perusahaan kalian terkait safety-nya nggak komit, tidak poin nomor satunya, ya, policy terkait kebijakannya, berarti safety hanya dijalankan ya seala kadarnya. Udah, ini akan jadi temuan ketika nanti dilakukan audit kepada klien nantinya, seperti itu, ya. Nah, berikutnya kesimpulan yang bisa disampaikan pada hari ini, ketika kita menyampaikan terkait CSMS, jelas rekan-rekan harus mengetahui program CSMS, ya, termasuk quality management systemnya bagaimana, dan berikutnya dapat mendorong kedua belah pihak, tentunya baik untuk perusahaan kliennya, ya, untungnya jelas, ya, tadi klien tidak mau ada kecelakaan, termasuk untuk kontraktor apa, ya tujuannya ya supaya sistemnya itu berjalan, termasuk jangan sampai ada kecelakaan kerja juga, termasuk yang jelas ya supaya teman-teman sebagai kontraktor ya dapat job, kan gitu, ya. Itu sebagai syarat mutlak, karena kalau kalian nggak ada ini, ya udah, kalian ya say goodbye terhadap kerjaan, terhadap proyek, ya. Ya dari mana kalian akan dapatkan profit, seperti itu. Berikutnya meningkatkan produktivitas kerjaan, berikutnya menurunkan biaya akibat kecacatan atau kecelakaan. Yang berikutnya adalah mengikuti program kerja dan sebagai awal permulaan syarat sebelum didapatkannya kontrak kerja terhadap klien itu sendiri, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini, ya, terkait materi CSMS. Silakan mungkin berikutnya Pak Arief, mungkin dilanjutkan untuk sesi tanya jawab atau seperti apa. Silakan, terima kasih Pak Arief, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Alfian Tito, luar biasa. Ini sudah banyak yang ingin bertanya dan juga berdiskusi Pak Alfian. Dan sebelum nanti kita lanjut ke dalam sesi diskusi, saya mau memberi informasi untuk teman-teman semuanya terkait absensi, nanti akan kita berikan setelah ini. Dan buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya melalui kolom Q&A. Jadi nanti teman-teman bisa bertanya melalui kolom Q&A, atau nanti teman-teman bisa mengajukan pertanyaan dengan mengklik raise hand untuk bertanya langsung dengan pembicara kita pada siang hari ini. Nah, sebelum kita lanjut ke dalam sesi tanya jawab, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan untuk teman-teman semuanya. Oke, yang pertama, pastikan teman-teman sudah mengupdate menjadi Platinum, ya, untuk aplikasi Mika Super FK3-nya. Caranya tahu Platinum atau bukannya dari mana? Ada di pojok kiri atas di halaman beranda, kemudian tulisannya Platinum. Nah, kalau misalkan teman-teman klik fotonya, nanti muncul kartu seperti ini. Kalau misalkan tidak muncul, nggak apa-apa, nanti itu sedang proses penerbitan untuk kartunya.
Nah, kemudian buat yang teman-teman yang masih silver, tulisannya silver seperti ini. Kalau diklik, nanti akan muncul untuk upgrade menjadi platinum. Tinggal diikuti saja langkah-langkahnya, kemudian tinggal dipilih aja beberapa metode pembayaran, lalu nanti otomatis teman-teman bisa mentransfer ke rekening yang sudah tertera di aplikasi. Nah, kemudian tinggal ditransfer saja, lalu nanti otomatis aplikasi Mika Super App K3-nya sudah berubah menjadi platinum. Kemudian ada informasi juga buat teman-teman untuk mendownload e-sertifikat dan juga tutorial untuk mendapatkan e-sertifikatnya seperti apa. Saya putarkan videonya. Oke. Tutorial download e-sertifikat webinar kolega konsultasi elemen K3. Ikuti langkah berikut ini. Anda bisa mendownload melalui aplikasi Mika Super App K3. Caranya, klik akun, kemudian klik pelatihan saya. Lalu, pilih e-sertifikat Anda, kemudian klik sertifikat. Lalu Anda juga bisa mendownload melalui website light.mediatama.co.id. Caranya, klik akun, kemudian klik masuk, lalu masukkan email dan kata sandi Anda. Kemudian klik sertifikat, lalu pilih sertifikat Anda. Tutorial absensi webinar kolega konsultasi elemen K3. Klik link absensi yang diberikan di kolom chat Zoom, kemudian isi seluruh kolom dengan lengkap. Lalu klik kirim. Oke, itu tadi seputar absensi dan juga mendownload e-sertifikat. Dan untuk selanjutnya teman-teman pastikan juga sudah mensubscribe channel YouTube Kak Cik Denny, karena untuk video-video kolega juga akan kita share di channel YouTube-nya Kak Cik Denny. Dan juga untuk informasi selanjutnya teman-teman, ada apa saja promo-promonya di Mediatama, dimulai dari perpanjangan lisensi dan juga SKP, silakan Pak Denny. Oke, terima kasih Pak Arief. Ya, oke, teman-teman semua udah mendengar ya tadi paparan dari Pak Tito terkait dengan CSMS. Nah, teman-teman, kalau teman-teman punya SKP dan lisensi yang mau expired, segera diperpanjang ya. Karena kalau udah lebih dari 1 tahun, itu bukan diperpanjang lagi, harus refreshment dan harus ikut ujian lagi. Silakan gunakan kesempatan ini. Mediatama ada paket awal tahun hanya 1499 aja untuk SKP dan 99 saja untuk lisensi ya. Nah, kalau perusahaan Bapak Ibu semua ingin sertifikasi SMK 3, kita ada paket untuk kontraktor ataupun untuk pabrik ya. Silakan hubungin tim sales Mediatama. Nah, kalau teman-teman ada mau dapat 4 sertifikat, kita juga ada nih ya. ISO 9001, 14001, dan 45001. Nah, kalau teman-teman tadi malam bertanya, Pak, kapan Pak pelatihan Alika 3 umum? Ada nih untuk online itu tanggal 13 sampai 28 Maret ya. Gunakan kesempatan ini buat teman-teman semua dapetin diskonnya ya. Nah, kalau ada yang mau tanya tatap muka, kita juga ada nih 16 sampai 30 Maret. Bedanya apa, Pak? Bedanya cuma di fasilitasnya aja. Kalau di tatap muka kan hadir, ya kan? Tapi kalau yang online sama aja ya. Cuman nanti kalau yang online itu 13 hari, yang tatap muka itu 12 hari. Training di mana, Pak? Ada di Jakarta Barat, di Meruya ya. Nah, kalau teman-teman yang SMA, SMK bisa ikut yang Alika 3 Muda BNSP ya. Di sini teman-teman bisa dapat cicilan 0% kalau misalkan budgetnya terbatas. Kalau teman-teman sudah punya Alika 3 umum, lanjutin ke auditor SMK 3 ya. Nah, ini full online bersama saya nanti 6 hari ya. Tanggal 18 sampai 25 Maret. Nah, kalau teman-teman Bapak Ibu semua bekerjanya di bidang kelistrikan, khususnya yang melakukan pemasangan dan pemeliharaan, teman-teman ikut yang teknisi K3 listrik. Nah, ini trainingnya 7 hari ya. Tapi kalau kita pendidikannya D3, nah jangan tanggung-tanggung ya, ikut yang ahli K3 listrik ini full tatap muka 18 hari.
Kalau kita kerja di bidang konstruksi gimana Pak? Ada yang ahli muda K3 konstruksi, teman-teman bisa ikut ini. Dan ini full online ya teman-teman ya. Jadi yang dari Papua, dari Makassar, dari Medan bisa ikut ginian nih, ahli muda K3 konstruksi. Nah, kalau kita mengawasi dan merencanakan perancah, kita harus punya certified dan lisensi supervisor perancah. Tapi kalau kita memasang dan membongkar perancah, kita harus punya certified dan lisensi teknisi K3 perancah. Ini kita ada paket itu teman-teman semua ya. Nah, kalau kita tergabung dalam tim tanggap darurat, teman-teman harus ikut nih yang kebakaran kelas D ya, memadamkan api menggunakan fire blanket dan APAR. Atau juga teman-teman tergabung dalam tim tanggap darurat bisa juga ikut yang petugas P3K. Bagaimana kita menyelamatkan ya kalau ada korban kecelakaan. Nah, kalau kita kerja di ketinggian, ini wajib juga nih kalau ketinggiannya masih di atas perancah, teman-teman ikut yang TKBT2. Tapi kalau kita sudah menggunakan akses tali ya seperti kerja di tower-tower, BTS, ya teman-teman ikut yang TKPK1 namanya. Nah, ini juga banyak banget dipalsukan ya untuk lisensi-lisensi, teman-teman bisa ikut yang operator forklift. Ini trainingnya blended training, tapi prakteknya di pabrik teman-teman semua. Jadi nggak perlu datang ke Mediatama, ya cuman di online aja via Zoom, termasuk prakteknya pun nanti via Zoom ya, nanti di shoot gitu. Kalau teman-teman ingin kerja di lepas pantai, teman-teman bisa ikut yang T-Boshed ya, ada yang tatap muka nanti tanggal 17 Maret ya. Nah, ini juga paket terbaru dari Mediatama, K3 Rumah Sakit. Jadi kalau teman-teman ada yang nanya tadi malam, Pak, kalau terkait dengan keperawatan gimana? Ikut yang K3 Rumah Sakit ya. Kenapa? Karena paket ini, K3 Rumah Sakit ini, dapat 2 sertifikat. 1 kali pelatihan, sertifikat Kemnaker, plus dapat sertifikat dari BNSP berupa paramedis K3 Muda. Tapi kalau teman-teman pengen yang ikut paramedis aja, nah ini paramedis K3 Muda aja. Latihannya 3 hari, 2 hari untuk ujian dan praktek. Nah, ini juga terbaru dari Mediatama. Kita akan buka untuk batch yang kedua, Confined Space ya. Kalau teman-teman mau ikut Confined Space utama, CSU, ya nanti kita akan lakukan di 10 April. Kalau bulan Maret udah running, kalau yang CSM itu masih ada nih tanggal 23 sampai 25 Maret. Silakan teman-teman ikuti ini. Bedanya apa Pak? Kalau CSU itu dia masuk ke dalam ruang terbatas ya. Kalau teman-teman pernah dengar ada korban jiwa masuk ke tempat penampungan limbah PPLI. Nah, ini salah satunya nih persyaratannya harus punya Certified Confined Space. Bedanya apa Pak? CSU sama CSM. Kalau CSU masuk ke dalam ruangan terbatas, kalau CSM itu di luar ya, melakukan pengawasan. Mengawasi teman-temannya. Nah, ini kita ada paket buat teman-teman semua. Kita akan kirim lewat Tiki. Ada tas, buku agenda, lencana, kartu flash ya. Sekarang di kartu iMoney, meja safety. Kita akan kirim buat teman-temannya semua yang pelatihannya secara online. Silakan Pak Arif dilanjutin. Oke, nah teman-teman kalau ingin lebih lanjut lagi belajar mengenai K3 di Mediatama kini hadir e-course K3 ya. Jadi teman-teman bisa kunjungi di milea.app. Di situ teman-teman akan belajar berupa video ya, melalui video nanti sertifikatnya juga akan tampil di website milea.app. Kemudian buat teman-teman semuanya yang ingin mencari kerja, jangan khawatir, di website mediatama.co.id juga ada menu karir. Di sini tinggal diklik aja, akan ada ratusan lowongan kerja setiap harinya yang bisa teman-teman lamar. Dan tentunya teman-teman wajib memasukkan CV di dalamnya. Dan buat teman-teman yang mungkin belum membuat CV atau yang kurang ingin dipoles-poles lagi, juga ada di aplikasi Mika Super App K3 untuk membuat CV online ya. Tinggal diklik aja buat CV online, tinggal dipilih template-nya, lalu isi semua biodata teman-teman semuanya, nanti tinggal di-download untuk CV-nya. Kalau misalkan kita ingin buat beberapa CV juga bisa melihat historinya di menu akun, kemudian history CV, lalu ada history CV yang teman-teman buat. Kemudian nanti tinggal dipilih aja dan tinggal dikirim ke lowongan kerja yang ingin teman-teman lamar. Kemudian menarik lagi untuk mendapatkan uang tunai sebesar 3 juta rupiah per bulan. Caranya gimana? Caranya adalah dengan menggunakan sistem referral. Klik menu akun, kemudian ada referral. Nah, di sini akan ada kode referral. Fungsinya gimana? Kalau misalkan ada teman kita yang ingin ikutan pelatihan di Mediatama, silahkan rekomendasikan saja dan isi kolom kode referral punya kita sendiri.
Nah, ini bisa kita gunakan untuk pelatihan yang berbayar saja. Kalau untuk yang gratis ini tidak bisa. Dan kalau misalkan yang berbayar ini teman-teman mendapatkan 5% dari hasil penjualan untuk sertifikasinya ya. Kalau misalkan harganya 6 juta, 5% berarti 300.000. Silakan teman-teman bisa dimanfaatkan dan nanti teman kita yang memasukkan kolom kode referral mendapatkan potongan Rp100.000 dan tinggal ditransfer saja sesuai dengan nomor rekening yang tertera. Kemudian juga untuk menarikan saldo juga gampang, klik ubah rekening untuk memasukkan nomor rekening kita. Kemudian baru kita bisa klik tarik saldo dan untuk bisa withdraw ini teman-teman wajib ada 1,3 juta rupiah terlebih dahulu kalau misalkan belum bisa ditabung terlebih dahulu di aplikasi ini. Dan kalau udah 1,3 baru teman-teman bisa cairkan semuanya. Nah, untuk share-nya juga gampang. Pilih aja pelatihannya, ada titik 3 di kanan atas tinggal diklik lalu nanti teman-teman bisa bagikan ke sosial media ataupun bisa hubungi tim kita ya untuk bisa berbicara langsung dengan PIC, bisa di WhatsApp ataupun juga di call di telepon biasa atau bahkan untuk mengunduh proposal juga bisa. Silakan teman-teman yang ingin informasi lebih lanjut silakan untuk bisa men-screenshot nomor-nomor yang tertera di depan layar dan juga pastikan teman-teman sudah memfollow akun sosial media kita di Facebook, Instagram dan juga follow akun TikTok Kak Cik Denny dan subscribe channel YouTube-nya Kak Cik Denny. Nah, buat teman-teman jika ada yang ingin kerjasama sebagai sponsor seperti produk K3 seperti apa, kotak P3K dan APD, silahkan hubungi di 021 2254 5432. Atau bahkan buat teman-teman yang ingin sharing ilmu ya dan mendapatkan passive income di kolega, silahkan bisa bergabung ya. Kami membuka kesempatan untuk para instruktur media tama ya di 2023. Silahkan screenshot nomornya yang ada di depan layar teman-teman. Oke, nah ini sudah makin banyak yang bertanya. Silahkan Pak Denny dan juga Pak Alfian Tito untuk bisa menjawab satu persatu. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Ini banyak sekali pertanyaannya, tapi teman-teman pertanyaannya kita yang pilih ya, yang disesuaikan dengan topik kita siang ini. Nah, ini ada banyak pertanyaan terkait dengan CSMS. Sebenarnya CSMS ini, Pak Tito, itu diwajibkan untuk perusahaan yang seperti apa itu, Pak Tito? Silakan, Pak Tito. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Jawabannya adalah perusahaan seperti apa ya? Kembali lagi, CSMS ini pertama adalah suatu tujuan ya dari klien untuk mendapatkan kontraktor yang terbaik. Berikutnya untuk memastikan kontraktor yang masuk ke tempat klien nantinya sudah tepat ya sesuai penentuan risk metric, penentuan kriteria yang akan kita terapkan. Nah, yang seperti apa itu balik lagi ke permintaan klien ya. Adapun contoh di tempat saya saat ini bekerja, ada perusahaan yang tidak memerlukan CSMS. Contoh kontraktor yang pekerjaannya hanya supply material contoh kayak kemarin anggapannya forklift aja kemarin tidak butuh CSMS karena mereka hanya memasukkan alat tersebut, tetapi untuk mengoperasikan forklift tersebut dari karyawan kami itu contohnya. Atau ada lagi pekerjaan di mana instrumen ya pekerjaan bisa jadi elektrik juga, tetapi mereka hanya mensuplai material juga, jadi atau mereka hanya supervisi di belakang layar, atau ketika ada orang kerja yang bekerja itu orang kita sebagai kliennya yang memperbaiki segala macam, tapi karena ini artinya barangnya mereka yang lebih tahu, jadi mereka hanya melihat sebagai supervisi, itu nggak perlu CSMS. Balik itu permintaan kliennya seperti apa ya, jadi nggak semua kontraktor diterapkan CSMS. Itu jawabannya dari saya. Oke, berarti standar perusahaan yang wajib menerapkan CSMS itu berbeda-beda untuk di setiap perusahaannya, tergantung dari risiko yang si kontraktor atau vendor itu akan bekerja di perusahaan tersebut. Itu ya, Pak Tito ya. Nanti teman-teman kalau mau jadi vendor di salah satu perusahaan, tanya dulu ada CSMS-nya atau tidak. Kalau ada, silakan mintakan untuk visioner CSMS-nya. Oke, pertanyaan kedua terkait dengan Pak Randi bertanya, kalau misalkan kita sudah diterima nih sebagai vendor di perusahaan tersebut, kan CSMS kan bukan hanya untuk memilih vendor aja, tapi kan harus diimplementasikan ya di tempat kerja yang telah diterima tadi. Nah, untuk mengevaluasi keefektifan CSMS itu caranya gimana tuh Pak dari si owner sendiri melihat kita tuh mengevaluasinya? Oke, terima kasih ya.
Jawabannya adalah seperti ini. Seperti yang tadi saya paparkan di work in progress ya. Kami di situ melakukan inspeksi, ada melakukan manajemen walkthrough, ada melakukan patrol. Nah, di situ kami melihat nih bagaimana kalian menerapkan program-program yang tadi dijanjikan, bahasanya di pada saat audit kan itu janjikan bahwa kami memiliki program ini Pak, tetapi berikutnya ada bukti foto-foto ini. Ternyata pada saat nanti work in progress, ternyata kami nggak melihat hal itu. Nah, itu jadi catatan Pak. Nah, itu banyak kasus ya pada saat melakukan audit, saya melakukan audit itu seperti itu. Banyak kasus ternyata dokumen itu dokumen yang asal tembak. Sehingga ya karena saya juga ex kontraktor, jadi saya tahu dan saya bisa hajar tuh di situ kalau udah wah ini nggak bener nih. Nah, jadi saya terapkan di situ. Seperti itu Pak. Jadi itu di situ melihatnya. Oke, jadi penilaian CSMS yang sudah disubmit sebelumnya itu akan dievaluasi rutin, ya, seperti melakukan inspeksi, melakukan audit, bahkan dari laporan-laporan dari kontraktor atau subkon secara bulan itu menjadi bahan evaluasi kita juga ya Pak ya, untuk Betul Pak Denny. Oke, lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Siapa yang melakukan risk assessment terhadap proyek tersebut? Apakah masuk ke high risk, medium risk, atau low risk nih untuk CSMS-nya? Dari Pak Goldwin. Silakan Pak Tito. Oke. Risk assessment itu adalah tahapan di awal ya. Kebetulan kalau di tempat kami langsung tidak ada penentuan itu karena kami anggap perusahaan kami sesuai dengan SMK 3 adalah risiko tinggi. Jadi kami langsung terapkan hal itu. Nah, adapun mungkin perusahaan yang menerapkan melihat risk metric itu biasanya di situ ada user di satu pekerjaan tersebut, termasuk nanti ada orang operation. Jadi di suatu operation kan artinya ada suatu proses yang berjalan ya. Berikutnya juga HSE, di situ nanti akan meeting menentukan bahwa nanti akan ada pekerjaan ini, kontraktor masuk di sini, nanti akan bekerja di sini. Nah, user atau si usernya dia akan tahu bahwa akan ada pekerjaan A, B, C, D. Nah, itu biasanya akan akhirnya ditetapkan, oh ini resikonya tinggi, oh ini resikonya sedang, oh ini resikonya rendah. Seperti itu Pak. Sebelumnya Pak Dedi, saya izin pakai HP ya. Saya yang ini seperti yang tadi saya sampaikan. Oke. Jawabnya pakai HP aja. Jadi Pak Tito, untuk menentukan CSMS ini masuknya high risk, medium risk, dan low risk, berarti dari aktivitas pekerjaan yang akan vendor kerjakan, berarti gitu ya Pak Tito ya? Ya, betul Pak Dini. Seperti itu Pak. Oke, itu ya Pak Goldwin ya. Lanjut lagi. Nah, misalkan CSMS sudah di-approve ya, tapi si kontraktor ini ya tidak menjalankan CSMS yang sudah dibuat dia sebelumnya. Nih Pak Aidil bertanya, ada nggak sanksinya itu Pak? Ya, sanksinya adalah ketika kami tadi melakukan working in progress, kami menemukan hal-hal seperti yang tadi saya sampaikan ya, ada unsafe condition, ada unsafe action yang mereka lakukan, termasuk mungkin environmental issue, mereka buang limbah sembarangan, atau mungkin berikutnya mereka melakukan pelanggaran. Kalau di tempat kami menerapkan standar EOGP ya, atau LSR, Safe Saving Rules. Ketika melakukan pelanggaran itu, maka mereka akan mendapatkan sanksi apa? Nilai PQ misalnya yang tadi mereka dapat nilainya 80, ketika melakukan pelanggaran resiko tinggi, maka mereka akan minus 4 Pak, poin PQ-nya. Sehingga ketika nanti di total pada saat final evaluation nilainya di bawah 70, maka mereka diharuskan mengikuti audit kembali. Atau ketika mereka berikutnya ternyata sudah tidak ada ampun, maka ya sanksinya jelas. Mereka tidak akan dapat lagi tender berikutnya Pak. Itu. Oke, jadi nilainya yang tadinya sudah ditetapkan 80 karena ada pelanggaran, karena tidak diimplementasikan CSMS-nya pada saat dia bekerja, itu bisa jadi mengurangi nilai CSMS-nya sebelumnya gitu Pak ya? Atau bahkan Ya, bisa Pak. mengangkat langsung dari vendor tersebut. Oh bisa gitu Pak ya? Ya. Oke, selanjutnya, nah ini nyambung nih pertanyaannya dari Pak Endrias. Nah, kalau misalkan ya, kan kita nggak tahu nih, CSMS ini kan banyak sekali yang membuat katanya simsalabim nih, bilang kayak gitu kan, alias palsu. Untuk memastikan CSMS itu asli atau enggak pada saat pemeriksaan kelengkapan dokumen, itu caranya gimana tuh Pak? Terhadap kontraktor-kontraktor. Nah, ini menarik nih dari Pak Andreas Wiener. Silakan Pak. Pak Tito, suaranya belum masuk Pak. Pelaksanaan audit di awal. Nah, ini yang jelas agak berbeda di pusat kami ya. Perusahaan kami menerapkan audit itu tidak hanya cukup kalian mensubmit dokumen, tetapi kami melakukan
sisi tanya jawab seperti yang tadi saya paparkan di materi ya. Jadi rekan-rekan datang ke tempat kami membawa dokumen, kami lihat tuh dokumen satu persatu dari pertanyaan contoh di tempat kami ada 7 pertanyaan. Kami lihat satu persatu pertanyaan tersebut, mana dokumen programnya, mana aplikasinya di lapangan, mana sosialisasi buktinya. Dan berikutnya nanti ketika ada pertanyaan di poin-poin training, ya berkaitan dengan training scaffolding, berkaitan dengan CSE, berkaitan dengan operator, kami akan cek sesuai tadi saya bilang, saya dapat ilmunya dari media sama ya saya terapkan gitu. Dan akhirnya perlu kalian tahu ya, di tempat kami saya saat ini udah menemukan lisensi palsu itu sebanyak kurang lebih 400 lebih bahkan saat ini udah berjalan Pak. Jadi terima kasih Pak Denny, dan ini banyak akhirnya perusahaan bertanya ke saya pribadi, Pak gimana sih cara ngecek sertifikat asli dan palsu? Ya saya bilang, ya gampang, ikuti videonya Kak Cik Denny, pasti tahu nantinya kan seperti itu Pak Denny. Oke, jadi itu ya Pak Andreas ya. Jadi untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, salah satunya adalah meminta vendor atau kontraktor itu hadir ke perusahaan kita. Kita misalkan yang punya proyek, yang punya kerjaan, kita lakukan metode wawancara seperti Pak Alfian bilang tadi, dan kita lakukan pemeriksaan dokumen langsung saat itu juga. Khusus dokumen pelatihan atau dokumen sertifikasi kompetensi atau sertifikat lisensi, teman-teman bisa langsung cek melalui teman K3 ya di hadapan vendor tersebut, asli atau palsu gitu ya. Apalagi sekarang banyak sekali yang sistem pinjam ya, pinjam benar Pak, lagi gitu kan ya. Banyak kasus Pak kayak gitu Pak. Karena harus melekat di perusahaan itu nama lisensi sama SKP-nya. Jadi nggak bisa pinjam lagi ya, apalagi yang nembak gitu. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya. Ini banyak nih pertanyaan menarik-menarik semua nih. Oke, dari Pak Rifki. Nah, ini teman kita nih yang kemarin. Gantian. Pak Tito, Pak Rifki bertanya. Ini Pak Rifki banyak pertanyaan, tapi saya pilih nih. Kalau misalkan kontraktor tersebut belum pernah mengerjakan pekerjaan tersebut. Nah, CSMS itu kan menceritakan pekerjaan di sebelumnya. Itu cara membuktikan dia supaya lolos CSMS-nya gimana Pak ya untuk pekerjaan yang belum pernah dikerjakan oleh kontraktor tersebut sebelumnya. Dia baru mau masuk di perusahaan kita nih, kayak gitu. Gimana tuh Pak Alfian? Gitu. Oke. Kalau ya terima kasih Pak Rifki. Ntar lanjut WA aja ya. Jawabannya adalah seperti ini. Kalau pada saat audit, kemudian kalau di tempat kami kan ya jelas SMS poinnya di si departemen ya. Nah kami lihat tuh pertama pengalaman perusahaan tersebut, tetapi ternyata perusahaan tersebut secara overall belum melakukan itu. Tapi kami biasanya mensyaratkan salah satu dari pekerja tersebut ada lisensi atau ada beberapa lisensi yang ternyata ada in-house system training. Ya contoh pekerjaan painting yang ternyata secara kemenaker BNSP itu tidak ada, tapi mereka ditrainingkan dari saya sebut merek ya Pak Denny, misal ada Jotun, ada Hempel yang mereka melakukan bagaimana cara ngecat yang benar. Nah itu contohnya. Jadi kami tahu bahwa ini sudah training nih dari salah satu aplikator yang nanti akan kami gunakan. Nah itu bisa jadi bukti. Atau mungkin ya yang lainnya ya, artinya bisa jadi ada yang nggak ada di situ, kami cari cara lain. Ya lihat dengan pengalaman beliau, dengan ya CV-nya, atau berikutnya ya kadang untungnya ketika ternyata ya kalau saya kebetulan alhamdulillah banyak beberapa tempat saya kerja sebelumnya, saya bisa akan tanya ini perusahaan ini bagaimana nih historinya. Jadi saya bisa terapkan tekanan sebelum saya lakukan audit, saya akan cek by website-nya mereka, kalau saya perkenalan dari teman saya sebelumnya mungkin di tempat. Nah itu bisa jadi salah satu untuk yang saya bisa lakukan pada saat melakukan audit itu Pak. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya, kalau si kontraktor tersebut belum pernah mengerjakan pekerjaan itu sebelumnya, minimal ada orang yang berkompeten di bidang itu dan bisa menunjukkan kalau dia sudah berkompeten di bidang itu gitu ya. Seperti tadi proses mengecat, itu ya Pak Rifki ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Pak Frindi Marlin. Nah, Pak Rifki ini bertanya, ketika kontraktor sudah lulus PQ CSMS dan menang tender dan mulai bekerja, tapi selama bekerja kontraktor tersebut mendapatkan finding atau komen dari owner berupa unsafe action, unsafe condition, first aid dan lain-lain. Ya, ini kan nilainya kan tadi udah dibahas ya akan dikurangi. Tapi itu menjadi nilai tadi harusnya misalkan nih standarnya 70. Dia udah lewat 75 misalkan gitu. Tiba-tiba karena ada finding, jadi turun tuh jadi 65 atau 60. Apakah itu langsung di-cut atau dievaluasi atau kayak gimana tuh keputusannya Pak Tito?
Oke, ini yang saya lakukan di tempat saya ya. Pak Frendy kebetulan di tempat saya juga, Pak Denny nanti diskusinya selebihnya di luar ya. Nah, mungkin jawabannya untuk rekan-rekan yang lain ya, yang mungkin belum ini, kalau di tempat kami adalah ketika ada rekan-rekan nilainya di bawah 70, tetapi ternyata rekan-rekan masih ada proyek ya secara kontraknya harus 3 bulan lagi, dan itu belum selesai secara ini. Maka kalian akan tetap melanjutkan pekerjaan itu, dan tetapi menjadi notis berikutnya ya, akan kami sampaikan bahwa sudah ada pelanggaran ini, dan sehingga menyebabkan kalian nilainya di bawah 70. Nah, itu akan ada pandangan lebih ya. Artinya nanti akan biasanya kalau saya aplikasikan by email, bahwa rekan-rekan nilainya sudah segini, maka pemantauan segala macam harus lebih ketat, dan saya sampaikan juga ke purchasing ya, purchasing yang memberikan kontrak kepada mereka, sehingga jangan sampai nanti ternyata ada proyek berikutnya. Nah, itu nggak bisa mereka mendapatkan proyek itu, harus menghubungi safety lagi. Ketika itu makanya kalau saya sih jarang sekali hanya mengandalkan komunikasi by verbal ya, karena by verbal itu nggak ada catatan, sehingga email yang tadi saya sampaikan bisa menjadi catatan itu Pak. Ketika ada kecurangan atau apa, itu bisa dijadikan bukti. Seperti itu Pak Rifki, Pak Frendy ya. Ya. Oke, jadi bisa menjadi catatan pada saat si kontraktor tersebut akan memperpanjang kontraknya atau membuat kontrak baru di perusahaan kita gitu ya sebagai pemilik pekerjaan. Oke, lanjut lagi dari Pak Apan Sopandi. Nah, Pak Apan ini sedikit curhat nih Pak Tito terkait dengan ya ini seorang safety officer ya mau menjalankan CSMS yang sudah disepakati, K3 yang disepakati, tapi banyak hambatan-hambatan terkait dengan ya safety officer tuh kayak dijadikan cuman simbol aja ya. Kira-kira sanksi bagi perusahaan yang kayak gitu tuh nantinya kayak gimana sih Pak? Maksudnya ini kita sebagai owner dan kita juga sebagai kontraktor kayak gitu. Silakan Pak. Kembali lagi Pak. Ini sepertinya bertanya udah pada kenal saya semua nih di satu set nih, curhatnya kenapa nggak di lapangan gitu ya. Oke, nggak berani. Jawabannya adalah seperti ini Pak, seperti yang mungkin ini saya sampaikan ke kalian. Jadi di kami ada organisasi kontraktor Pak Denny ya, namanya SCC. Nah, sudah saya sampaikan ketika ada satu perusahaan tersebut tidak mau mematuhi aturan dari safety, atau bahkan kemarin ternyata ada kalimat yang muncul dari kontraktor, kontraktor seperti tidak safety itu seperti tidak ada harganya. Jadi ngapain ada safety? Karena safety itu nggak ngasilin duit. Saya bilang, ya saya langsung jawab dengan teori gunung es ya, seperti yang tadi saya sampaikan, iceberg teori. Nah, karena apa? Ketika ada kecelakaan kerja, ya rekan-rekan, seperti mungkin kalau Pak Apan tahu kejadian kemarin ya, sehingga itu akan menjadikan efek jerah kepada perusahaan tersebut. Yang efek jerahnya apa? CSMS langsung kita tarik Pak Denny. Jadi CSMS langsung kita nolkan, mereka harus audit kembali dan harus benar-benar komitmen terhadap manajemennya terhadap kami sebagai kliennya. Nah, berikutnya yang bisa ditetapkan adalah rekan-rekan manfaatkan tangan klien ya. Ini sudah saya sampaikan di lapangan. Ketika ada rekan-rekan sudah memaparkan semua program rekan-rekan sebagai kontraktor, safety kontraktor, tetapi tidak digubris kepada bos kalian, manfaatkan tangan klien sehingga kami bisa secara email, blast email ke manajemen kalian, itu bisa menjadi efek itu. Karena itu yang saya terapkan juga pada saat saya menjadi kontraktor ya. Jadi kami memang terkadang kalau jadi kontraktor akan jadi hambatan, kami nggak bisa bergerak lebih. Nah, maka manfaatkan sisi klien, ya ceritalah dengan klien yang kalian percaya ya. Jadi nggak mesti nanti Pak Apan ke saya, artinya tergantung, ini kebetulan di lapangan bareng kan. Jadi siapa Pak Apan percaya, langsung sampaikan biar orang tersebut yang melakukan email kepada manajemen perusahaan itu. Karena kalau kebetulan Pak Denny, kalau perusahaan kami sangat menjunjung tinggi nilai safety. Seperti itu. Oke, gitu ya Pak Apan. Kalau manajemennya tidak terlalu peduli terhadap K3, bisa menggunakan tangan dari pihak eksternal, dalam hal ini owner ya, agar meminta bantuan ke ownernya agar ditegur manajemennya. Nah, itu bisa juga digunakan ya sebagai ya perpanjangan tangan kita. Kalau dari orang dalam sendiri internal kalau ngomong nggak didengar, tapi kalau orang lain yang ngomong biasanya sering didengar ya, apalagi owner langsung yang ngomong, yang negur ya. Itu ya Pak Apan solusinya, salah satu solusinya ya kalau memang manajemennya nggak peduli dengan K3 gitu. Oke, ini Pak Ahmad Nurfinsyah, menarik juga nih pertanyaan Pak Tito. Misalkan ada 2 kontraktor nih. Satu kontraktor dia memang fokus dan spesialis di bidang tersebut, tapi
ya. K3-nya biasa-biasa aja, masih kurang lah istilahnya gitu ya. Nah, ada kontraktor yang satunya lagi, ya, K3-nya bagus banget gitu ya. Tapi ya pekerjaannya bukan spesialis di bidang itu, sehingga menghasilkan produk yang tidak terlalu baik kayak gitu. Nah, itu kalau kita sebagai owner milih yang mana itu, Pak? Pak Tito, silakan. Dan itu kebetulan cash itu ada Pak di tempat kami. Jadi ada. Jadi ceritanya ada pekerjaan urgent ya. Pekerjaan yang urgent ini langsung kita garis bawahi di mana kerjanya harus dilakukan segera dan ini berbahaya ketika ditunda. Yang kami lakukan apa waktu itu? Ternyata ada satu perusahaan itu bagus, tetapi belum memiliki lisensi confined space. Maka langsung kami anjurkan untuk dua kontraktornya bergabung, Pak. Jadi di secara Menkonnya yang ini nanti melakukan ini. Nah, kami yang ngatur sebagai klien. Jadi akhirnya dua pekerjaan ini bisa berjalan dengan baik, Pak. Artinya ya risk assessment sudah kita lakukan, sudah secara pekerjaan sudah oke, jalankan. Itu sih yang benar itu ada di tempat kami ya. Oke, jadi itu salah satu solusinya di merger gitu ya, untuk mengambil satu proyek karena yang satu kontraktor dia memang spesialis itu tapi K3-nya kurang bagus, yang satu lagi tidak spesialis itu tapi K3-nya bagus, jadi digabungin gitu ya untuk mengerjakan sebuah proyek. Itu ya Pak Nurfinsyah ya salah satu solusinya. Oke, lanjut lagi. Terkait dengan ini, ada yang bertanya, sebenarnya singkat nih pertanyaannya. Siapa yang ideal untuk membuat CSMS perusahaan? Si perusahaan itu sendiri atau kita kasih ke konsultan ini, Pak? Silakan, Pak Tito. Saya nggak enak jawabnya nih. Jadi seperti ini ya. Jadi secara harusnya perusahaan itu sendiri yang buat. Tetapi ini karena saya bilang ini freelance saya juga sebenarnya. Ya jadi ini di luar perusahaan saya sekarang ya. Jadi saya juga sebagai freelance Pak. Ya mungkin tadi yang bertanya siapa. Saya juga freelance sebagai development dokumen tersebut. Tapi bukan saya yang maju ya. Dan itu yang tadi Pak Denny sampaikan. Artinya saya bukan sebagai K3 orang tersebut. Itu akan jadi pelanggaran. Karena lisensi saya itu atas nama perusahaan saya saat ini bekerja. Jadi ketika ada itu akan jadi finding. Tetapi saya di sini sebagai freelance konsultan hanya membantu development atau mengarahkan ini loh Pak ini. Karena memang saya tahu ada perusahaan yang baru tidak ngerti safety, ya saya bantu ini loh caranya Pak. Ini loh jadi Bapak nanti rekrut orang ini atau mungkin saya bisa memfasilitasi saya bantu carikan orang yang benar-benar lagi free, lagi nganggur, ya apalagi seperti yang alhamdulillah ya kalau saya kan memang besar untuk training dan besar untuk materi juga dari Media Tama. Jadi saya lewat Media Tama dulu teman-teman saya training, saya panggil Pak ada yang nganggur nggak? Ini ada perusahaan ini untuk membutuhkan safety. Itu satunya. Jadi seyogianya ya perusahaan tersebut. Tapi freelance ya it's okay, nggak ada masalah. Yang penting jangan melewati limit ya atau batasnya. Itu sih jawaban kalau perusahaan tersebut sendiri yang buat, itu divisi apa yang baik untuk divisinya secara divisi ya HSE Pak, tetapi HSE tidak bisa bergerak sendiri karena pertanyaan di CSMS itu ada pertanyaan tempat saya ada 70 pertanyaan yang nggak mungkin itu ada divisi HSE doang. Di situ ada divisi mekanik, ada divisi elektrik, artinya kita harus bekerja sama yang disatukan oleh siapa? Top management. Itu yang saya sampaikan pada saat memberikan tutor kepada kontraktor tempat saya bekerja, itu Pak. Oke, jadi gitu ya, Bapak Ibu semua, teman-teman di sini. Nanti yang membuat CSMS jangan orang safety sendiri, karena banyak pertanyaan-pertanyaan itu bukan hanya ditujukan ke orang safety. Ada juga pertanyaan ditujukan kepada dokumen kontrol, ada ke HR, kayak gitu ya, ada pertanyaan ke purchasing, kayak gitu kan ya. Seperti contoh misalkan, ada nggak prosedur ini, ada nggak prosedur ini, ada nggak training needs analysis. Nah, itu kan bukan kita tuh, ya kan, itu kan bagian HR tuh, ya kan. Nah, jadi tidak semua itu bisa dikerjakan sama orang safety. Jadi tetap CSMS dikerjakan terintegrasi dari lintas departemen ya. Oke, berikutnya. Oh ya, kita akan masuk ke sesi yang ketiga. Silakan teman-teman semua raise hand, tekan tombol raise hand di bagian bawah kolom atau HP atau laptopnya. Saya akan bukakan kesempatan untuk bertanya. Oke, pertanyaan yang pertama dari Pak Mukrim. Silakan Pak Mukrim Turim. Dari mana Pak? Perkenalkan terlebih dahulu. Silakan. Pak Mukrim. Atau dari Pak Reza Ramelda. Silakan. Di unmute dulu Pak. Di unmute biar bisa langsung berbicara. Halo?
Pak Mukrim sama Pak Reza. Oke, belum masuk ya. Oke, saya lanjutin. Kalau belum masuk. Halo Pak Mukrim, Pak Reza. Ya, dibalikin lagi. Saya matikan dulu lower hand. Oke. Lanjut pertanyaannya. Pak Jayadi Said. Nah, ini juga pertanyaan-pertanyaan yang simpel yang paling sering ditanyakan juga. Pak Jayadi bertanya, nilai atau skor maksimal untuk CSMS itu agar masuk ketika proses tender, maksudnya bukan maksimal sih, minimal maksudnya ya. Scoring ya terkait dengan penilaian CSMS itu untuk bisa lolos tender itu kayak berapa sih Pak Tito? Silakan. Oke, ya jawabannya adalah bagaimana kriteria klien nanti yang menentukan. Jadi itu haknya klien ya, kami yang menentukan, akan menentukan nilai 70, 80 atau bahkan 100 ya. Maka kalau 100 harus perfect kalian. Nah, itu nggak mungkin sih. Maka contoh tempat saya saat ini bekerja, kami tetapkan ya nilainya adalah minimal 70 dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Jadi kalaupun nanti kalian ada pertanyaan yang tidak bisa mengisi penuh, maka akan kami berikan apa ya, ini loh, makanya itu kenapa kalau di tempat saya kami mending melakukan secara offline dan tatap muka. Tujuannya ketika ada temuannya atau nilai yang kurang, kami berikan masukan kepada perusahaan teman-teman nantinya untuk kontraktor yang akan masuk ke tempat kami. Itu sih Pak Didi. Oke, jadi kalau penilaian itu yang memberikan langsung dari si pemilik perusahaan, tapi untuk menentukan high risk 70, medium risk, low risk itu berapa Pak Tito? Untuk bagaimana, sorry Pak? Kalau misalkan high risk 70 ya, tapi kalau medium risk dan low risk berapa Pak untuk pekerjaan? Ini nih kalau yang berlaku di tempat saya nggak di tempat perusahaan kami nggak menerapkan hal itu Pak. Jadi semuanya kami tetapkan resiko tinggi. Karena apa? Walaupun kalian nantinya misal kerjaan sivil yang tidak ada pekerjaan hot work ya, tidak ada pekerjaan pengelasan, tidak ada pekerjaan yang berbahaya, tapi karena kalian bekerja di area yang nanti tempat kami sudah ditentukan berdasarkan SMK dan risiko tinggi, maka langsung kami terapkan tinggi semua. Tapi ada perusahaan contohnya, misal Pertamina itu masih menerapkan Pak, ada yang rendah, sedang, dan tinggi. Nah itu, ya balik lagi itu nanti adalah bagaimana klien menerapkan itu, yang dimana ditentukan di awal tadi ya, user, area operasional, termasuk nanti dengan safety meeting dulu nih, menentukan bahwa ini loh nanti ada pekerjaan di sini loh, berikutnya pekerjaannya ini. Nah, ini oke, ini cukup nilainya medium. Nah, itu Pak. Seperti itu yang tadi udah disampaikan di awal ya sebenarnya Pak Beni. Oke ya, jadi memang harus tetap koordinasi sama HSE-nya yang di sana ya berapa minimum scoringnya ya. Tapi kalau CSMS itu boleh nggak dibocorin Pak untuk minimum scoring agar lulusnya Udah. terus udah diinfoin ya? Udah. Berarti ya. Jadi kebetulan kalau ya ini saya berbicara di tempat saya ya, itu sudah Pak, sudah disampaikan dari awal ketika kami jadi misal ada vendor baru nih sebelum masuk tempat kami akan melakukan tutor dulu Pak. Jadi kami nilai minimal dari 70. Tapi kayak di Pertamina setahu saya juga ada Pak. Jadi di assessment tadi, kalian nanti akan bekerjanya apa, sipil, lokasinya di mana, berikutnya pekerjaannya seperti apa, itu akan dilihat kan. Nah nanti akan ditentukan di awal situ. Jadi ada namanya apa ya, pre-job meeting lah ya, pre-job activity. Jadi kalian akan disampaikan dulu seperti itu Pak di awal. Oke, itu ya teman-teman ya. Nah, pertanyaan Pak Taufan juga menarik nih. Jadi CSMS ini kalau diterapkan di perusahaan dia nih, misalkan di sebuah perusahaan dia, ini ngefeknya itu dari sisi procurement, dari sisi pengadaan. Karena dengan diterapkannya CSMS ini, otomatis ya, yang tadinya vendor itu banyak yang masuk ke tempat kita, otomatis terfilter secara secara langsung dari si CSMS itu sendiri. Nah, ini banyak sekali keluhan-keluhan dari Departemen Purchasing karena vendor tadi banyak berkurang, banyak yang mundur karena adanya CSMS, otomatis ya harga tadi yang tadinya murah kita bisa cari vendor jadi mahal itu Pak Tito. Itu gimana tuh tanggapan dari Pak Tito? Ini dari sudut pandang purchasing nih Pak. Ya, silakan. Ya, kembali lagi ke top management. Jadi kalau tempat kami adalah top manajemen kami menerapkan safety is number one. Ya, jadi mau mahal apapun berikutnya, tapi balik lagi ke diskusi di awal ya, artinya kami terapkan bahwa ini seperti kalaupun nanti ada ternyata ada kurang-kurang ya, dan ini
ini tak boleh lah Pak, ya apa sih namanya ya, bargaining, tawar-menawar lah ya. Pak, masa ini harus CSMS Pak, ini masa nilainya harus segini Pak, ini gimana? Nah itu yang menentukan biasanya bukan level saya Pak, bukan level supervisor, tetapi level top atasan. Nah itu nanti diterapkan apa namanya alarm. Jadi asal responsible system ya. Jadi nggak sembarangan untuk menurunkan, oh karena akhirnya vendor nggak ada yang masuk. Ya bisa jadi nanti akhirnya nggak ada CSMS, tapi yang menyampaikan bukan level saya. Tetapi hal ini balik lagi sebenarnya ke top manajemen kalian, top manajemen nantinya klien ya, atau kalau tempat saya jelas mau harga mahal segala macam, tetap kami terapkan CSMS Pak kepada perusahaan tersebut. Itu sih Pak Denny. Oke, jadi gitu ya Pak Tovan ya. Kalau misalkan berkurangnya vendor, ya nanti silakan dari top manajemennya yang akan mengambil kebijakan-kebijakan khusus, apakah dia diterima vendor tersebut tapi dengan catatan atau seperti apa. Yang penting kita sebagai orang safety, ya sebagai orang safety sudah menjalankan untuk memfilter mana saja calon-calon kontraktor yang boleh digunakan oleh procurement ya untuk memilih vendor yang cocok. Toh ngefeknya adalah harga pasti mahal gitu ya, tapi mahal tadi tidak sebanding dengan kalau terjadi kecelakaan seperti yang kita lihat tadi malam tuh ya, Pelumpang ya, berapa itu korban jiwanya, banyak banget, harta benda aset semua masyarakat sosial dan lain sebagainya, termasuk juga terkait dengan branding. Jadi jangan bermain sesuatu ya, bermain api ya, bermain K3 ya. Nah, gitu. Silakan Pak Tito. Ya, betul seperti itu Pak. Jadi efeknya ya tadi teori gunung es ya, karena ya saya merasakan betul terkait pernah terjadi kecelakaan kerja sehingga akhirnya perusahaan tempat saya kerja yang dulu itu di freeze ya terkait kontraknya. Nah, itu efeknya kemana? Ya ke profit tentunya ya. Itu sih rekan-rekan. Jadi memang kalau di awal kalau memang top manajemen nggak melihat terhadap safety, melihatnya pasti safety itu cost. Tapi kalau sudah pernah mengalami hal ini, itu manajemen akan berpikir dua kali ketika akan menurunkan kualitas ya. Itu sih. Apakah ya kalian harus merasakan dulu kan, itu enggak harusnya kan. Oke, jadi itu ya. Jadi kalau menjelaskan ke manajemen, kaitkan dengan keberlangsungan bisnisnya kalau terjadi kecelakaan. Bisa di stop dan nggak bisa ikut tender, bisa di-cut kontraknya, dan lain sebagainya. Jadi cara berbicara sama manajemen seperti itu. Oke, saya buka. Pak Timothy, silakan. Wah, ini audiens kita yang setia nih. Silakan, Pak Timothy. Ya, selamat siang, Kak Denny. Selamat siang, Pak Tito. Siang, Pak. Ya, Pak Tito, saya mau nanya, Pak, mengenai nilai CMS. Itu Kak, dalam satu proyek itu apakah bisa sama atau bisa berbeda? Contohnya, misalnya satu kontraktor dia menginginkan sipil, nilai CMS-nya 70, atau terus dia lain lagi kontraktor satu mengambil bagian listrik, nilainya 80. Dalam satu proyek ya, Pak, apakah semuanya sama, apa bisa berbeda-beda, Pak? Terima kasih. Selamat siang. Oke, silakan Pak Tito terkait dengan Pak Timothy, ini saya jawab berdasarkan pelaksanaan di tempat saya ya. Kebetulan di tempat saya saat ini, kebetulan saya juga yang handle CSMS, itu sudah ada tercatat 94 kontraktor yang pas terhadap PQ CSMS. Nah, di dalam yang tadi saya catat 94 kontraktor tersebut, itu nilainya itu berbeda-beda Pak Timothy. Jadi baik pekerjaan sipil, yang orang elektrikal, ada yang sipil dengan sipil nilainya sama, ada yang sipil dengan ini nilainya tinggi sipil, ada. Jadi perusahaan dan itu akan berpengaruh nanti di tendering. Ya pada saat tender itu kan wilayahnya bukan wilayah HSE ya, bukan wilayah safety, itu wilayahnya purchase dan wilayah kalau di tempat kami ada kontraktor manajemen. Dari situ nanti akan ada tarung mempersiapkan ini kontraktor nilai CSMS segini, untuk nilai secara teknikalnya segini. Nah itu mereka yang akan menentukan Pak Timothy, bukan dari HSE lagi. HSE akan menerima rekan tersebut atau kontrak tersebut nanti setelah kontrak PO sudah dapat, nah akan pre-job activity kan, menyiapkan HSEPN, JSA dan segala macamnya. Itu Pak Timothy. Jadi boleh jawabannya, tidak ada masalah. Oke, itu dia jawabannya ya. Oke, terkait dengan CSMS nih, Pak Tito punya pengalaman nggak dari Pak Yutanto ini bertanya, kalau CSMS-nya di sektor migas, ya, prosesnya kita dapat sertifikat CSMS-nya itu seperti apa kalau di SKK Migas, Pak? Silakan kalau Pak Tito punya pengalaman di perusahaan lain. Oke, Pak. Ini saya jawab berdasarkan yang saya dengar ya, dan
pernah dulu waktu di Pertamina sebenarnya 2013. Secara general penerapan itu sama Pak. Jadi ada 6 langkah tadi. Ada 6 langkah itu adalah administrasi selection, di mana ada risk assessment, ada pre-qualification, dan ada selection. Nah itu tahapan administration selection. Berikutnya ada tahapan yang berikutnya apa? Activity sudah implementasi. Ada pre-job activity, ada work in progress, dan ada final evaluation. Secara general mereka juga menerapkannya sama. Cuma yang berbeda adalah di pertanyaannya Pak, biasanya pre-qualification questionnaire-nya ada Pertamina nilainya, ada total pertanyaan yang 70, ada misal Chevron dulu ada yang lebih dari itu, ya. Bahkan namanya juga beda lagi. Kalau Chevron kalau nggak salah namanya CHESM, CHESEM kalau nggak salah, beda lagi. Jadi tetapi secara overall general itu sama Pak. Tapi nggak ada salahnya ya sebelum kita mengisi pre-qualification, yang jelas kita harus menanyakan sedetail mungkin terhadap calon klien kita, seperti itu Pak. Dimanapun sebenarnya, semua sektor energi, artinya ISDM ya, migas, baik sektor pertambangan ataupun sektor tempat saya saat ini bekerja, industri manufaktur masuknya, bisa ditanyakan dulu sedetail mungkin, sehingga kalian sudah bisa menyiapkan jawaban-jawaban itu dengan ya harapannya perfect lah, mendekati perfect itu Pak. Oke, jadi intinya kalau ada kita mau masuk vendor di salah satu perusahaan dan dia menerapkan CSMS, tanya bagian HIC-nya, mana dokumen CSMS yang kita harus lengkapi gitu ya Pak Tito ya, intinya ya. Ya. Oke, Pak Tito misalkan ya ada pertanyaan juga, kalau misalkan hasil penilaian CSMS itu misalkan 50, padahal yang diminta oleh perusahaan itu 65 atau 70. Ya. Nah, si kontraktor itu dikasih kesempatan nggak untuk memperbaiki dokumen CSMS-nya supaya bisa naik tuh nilainya, Pak? Silakan, Pak Tito. Oke. Kalau di tempat saya saat ini bisa, Pak. Jadi kami sudah dari awal, sebelum kami melakukan audit CSMS calon kontraktor kami memberikan tutor dulu. Nah, di tutor itu kami berikan tadi, Pak, nanti nilai minimal ada 70. Nah, berikutnya ketika Bapak nggak mendapatkan nilai 70, Bapak dikasih kesempatan 1 kali lagi audit untuk memperbaiki nilai tersebut. Dan itu ketika nanti audit yang kedua kan, audit pertama gagal, audit kedua pas, atau audit kedua ternyata gagal lagi. Kalau di tempat kami secara penerapannya adalah pekerjanya itu rekan-rekan di hold dulu 1 tahun, jadi tidak langsung melakukan audit yang ketiga. Jadi di hold dulu untuk kalian benar-benar memperbaiki sistemnya, dan itu kami sudah melakukan itu, kalau nggak salah ada berapa ya? Ada 9 perusahaan yang kami terapkan itu. Atau ada juga yang bahkan yang tadi ya, mungkin yang teman-teman curhat, sampai akhirnya kontraktor tersebut nyerah. Udah Pak, kami nggak kuat bekerja di perusahaan Bapak, PQ-nya terlalu tinggi ya. It's okay, itu pilihan kalian kan gitu. Itu sih Pak. Oke, jadi dikasih kesempatan 1 kali lagi untuk memperbaiki CSMS-nya agar bisa nilainya naik ya. Tapi apakah ini berlaku untuk di semua perusahaan seperti di perusahaan Pak Tito? Apa ada mekanisme lain itu untuk menaikkan CSMS sehingga CSMS-nya ada treatment khusus dari owner atau dari konsultan atau dari mana agar nilainya mencukupi ya yang diminta oleh si perusahaan Pak Tito? Ya, jadi misal ada juga Pak. Jadi misal dia nilainya udah 70 nih, harusnya kan udah pas. Tapi mereka kayak, wah ini bakal ngaruh nih akan ngaruh di purchasing nih. Jadi saya ternyata ada sama kontraktor yang lain ada pekerjaan yang sama, ternyata nilainya lebih tinggi mereka. Biasanya mereka, Pak, boleh nggak Pak nego Pak. Nah, saya bilang gini, silakan. Tapi kalian artinya nih dokumen ini nggak akan saya submit dulu ke purchasing. Ya, kalian benar-benar perbaiki dulu. Akan kami lakukan audit kedua Pak. Jadi benar nggak mudah melakukan perbaikan. Tapi kalau sudah kami berikan kesempatan, tapi mereka tidak tetap nilainya jelek ya, itu udah ininya kan seperti itu. Udah nggak bisa kita nego-nego lagi seperti itu Pak. Oke, good. Pak, ada nggak pertanyaan? Ini ada juga Pak Riptiawan yang bertanya. Ada nggak pertanyaan dalam CSMS itu menjadi killing point terkait dengan CSMS sendiri, dari bukan scoring aja, tapi dari salah satu atau salah 2 pertanyaan atau ada beberapa pertanyaan yang memang Pak ini wajib ada ya, kalau nggak ada walaupun nilainya tinggi, kalau ini nggak ada itu menjadi tidak lulus CSMS-nya. Ada nggak yang kayak gitu Pak, killing point? Ada Pak. Pertama adalah policy, kebijakan policy atau top commit management dari kontraktor.
yang tidak dibuat atau bahkan tidak disosialisasikan. Nah, itu udah jelas. Artinya perusahaan tersebut tidak benar atau tidak menjalankan itu, Pak. Itu udah jelas sangat tinggi itu nilai minusnya. Yang kedua adalah terkait SMK 3 ya. Karena SMK 3 itu akan sejalan dengan CSMS ketika kalian menerapkan SMK 3, maka CSMS itu akan hal yang mudah karena pertanyaan itu semuanya ada tuh di 12 elemen SMK 3. Seperti itu, Pak. Oke, jadi kalau pengalaman Pak Tito ada 2 killing point di CSMS. Jadi itu yang menjadi perhatian buat teman-teman semua. Perhatiin yang pertama tadi kebijakan K3 harus dibuat dan dibuat oleh manajemen lalu disosialisasikan sehingga semua pekerjanya tahu ada buktinya ya. Yang kedua ada pertanyaan, apakah perusahaan memiliki sertifikat SMK 3? Nah, kalau kita jawabnya tidak, berarti itu menjadi killing point kita karena nilainya itu tinggi untuk pertanyaan tersebut. Jadi perhatiin buat teman-teman semua ya. Jadi pastikan teman-teman semua harus ikut ahli K3 terus lanjut ikut auditor SMK 3 supaya bisa mengimplementasikan SMK 3 sampai dengan tersertifikasi sehingga CSMS-nya dapat nilai yang tinggi. Gitu ya Pak Tito ya. Oke, Ya, teman-teman semua, masih banyak banget nih pertanyaan, tapi waktu kita sudah pukul 3. Sebelum kita tutup, saya kembalikan lagi ke Pak Arif. Silakan Pak Arif. Oke, terima kasih Pak Denny dan juga Pak Alfian Tito, luar biasa nih. Dan jangan khawatir teman-teman, kita Sabtu depan akan ada lagi. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum terjawab ya, nanti kita bisa akan bahas lagi untuk pekan depan, tapi materinya kemungkinan akan berbeda. Dan terima kasih Pak Alfian Tito sudah bersedia untuk mengisi kembali di webinar Kolega Media Tama. Sebelum kita closing, mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu closing statement dari pembicara kita kepada Pak Alfian Tito, dipersilakan. Oke, ya terima kasih Pak Arif dan Pak Denny. Ya, closing pembicaraan dari saya adalah CSMS ini adalah suatu program yang sangat bagus dan sistematis, terutama dalam menerapkan, kalau bagi saya itu penerapan plan do check action ya, seperti yang disampaikan di SMK 3 ataupun bahkan ISO 45001 ya. Jadi ini suatu hal yang suatu kontraktor sudah miliki. Berikutnya ya ini suatu hal yang mutlak untuk kalian mendapatkan ya tender ya berikutnya. Dan berikutnya adalah ya tujuannya adalah bisa menerapkan safety di perusahaan kalian sebaik mungkin untuk apa hasil akhirnya yang menghindarkan kecelakaan kerja di perusahaan kalian itu sendiri. Itu mungkin dari saya Pak Arif, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Tito. Baik, terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir di webinar Kolega Media Tama hari ini, dan jangan dulu kemana-mana karena seperti biasa di akhir akan kita berikan satu door prize ya untuk satu orang yang beruntung. Kali ini kita akan bagikan buku Undang-Undang Regulasi K3 persembahan dari Media Tama Academy. Nah, nanti kalau buat teman-teman yang namanya muncul ya, nanti silahkan bisa diklik raise hand. Nanti kita akan lihat siapakah pemenangnya. Maka yang akan mendapatkan door prize buku Undang-Undang Regulasi K3 dari Media Tama Academy. Selamat kepada Joni Hasoloan. Ada? Tidak ada. Kita putarkan sekali lagi. Oke. Door prize buku Regulasi Undang-Undang K3. Selamat kepada Bapak Andreas Winner. Ada? Oke. Ada. Selamat kepada Bapak Andreas Winner mendapatkan satu buah buku Regulasi Undang-Undang K3 persembahan dari Media Tama Academy. Nanti akan dihubungi oleh tim kami dan untuk ongkos kirim akan ditanggung oleh pemenang. Dan terima kasih teman-teman semuanya sudah bersedia untuk hadir di webinar Kolega Media Tama. Dan pastikan teman-teman sudah join ke dalam grup Telegram Kolega Media Tama untuk mendapatkan info cepat link registrasi webinar untuk Sabtu depan. Dan akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Saya Arif Purwadana. Saya Denny. Dan untuk pembicara kita pada siang hari ini. Ya, terima kasih saya Alfian. Mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny, Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali semuanya. Salam kenal.